biarin. Ya memang harus diceramain. Kalau nggak diceramain nggak itu nggak berhenti gitu loh. Ya udah ceramah Bu, ceramah. Iya, siap. Kalian kan perlu diceramain. Kalau kita mau meluruskan ajaran kita, Al-Quran kita, jangan ngambil pembenaran dari Alkitab. Tetapi kalau mau berdebat boleh. Boleh, lanjut. Iya, Tema jadi beda lanjut, ya. mainkan. Langsung. Yang jelas Ini orang nih, udah gini nih, yang ada datanya emang ada, tapi datanya sama nggak seperti yang kau ucapkan dan yang kau framingkan tentu sama. Kita baca dulu betul-betul. Gimana sih? saya kan Itu pengetahuannya dari mana gitu loh. dari Alkitab Anda membaca. Lah mana kalau gitu mana? Kok mana sekarang gini aja deh. Sekarang diuji aja dengan pertanyaan saya cuma satu sebenarnya. Duh, kok yang malah kayak dimaksud gini Yahudinya di Taurat loh. Bang mengimani. Dia percaya bahwa dia utusannya Allah untuk kaumnya dulu, Israel. Tapi mengimani. Iya, percaya. Iman itu percaya bahwa dia utusannya Allah yang diutus untuk Israel dulu. Abang percaya dia memberikan jalan yang lurus untuk abang? Iya, untuk umatnya Israel. Oh, abang orang Israel atau orang? Bukan, makanya saya tidak ada hubungannya. Cuma saya ini? Sabar Uni. Bukan gitu, Ustadz Tata tuh udah jelas banget loh. Ustadz Tata percaya kalau Nabi Isa itu juru selamat untuk Bani Israel. Orang Islam mempercayai Nabi Muhammad. Dan bagi kami itu tidak ada masalah. Kenapa orang Islam harus bermasalah kalau kami percaya sama Tuhan kami adalah Yesus Kristus? Oke. Seperti itu pesan saya saja, Pak. Jadi kalau gini, saya sudah ikuti, saya sudah ikuti kumal-kumal ini. Kalau curhat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya blogger Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Ustaz Tata, Bang Datuk, dan apalagi Islam lain yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Pak Roman, jangan tantrum ya Pak. Dan 3 tuh yang tantrum barusan tuh tahap apa yang merasukinya. Shalom, selamat siang, selamat menjalankan puasa, Rifa. Iya Pak Roman, silakan. Mau bahas tema saya nggak? Siapa Nabi palsu menurut Matius 23 nomor 15? Aku ikut aja dulu. Ya, silakan dibaca dulu ayatnya Pak. Matius 23 nomor
15, lalu jelaskan ayat itu ke saya, baru kita bertanya jawab di situ. Nanti nanti Anda silakan tunjukkan definisi nabi palsu dalam kitab Anda yang rujukannya kepada nabi saya. Kita kaji itu. Silakan Pak. Tunjukkan satu ciri-ciri nabi palsu dalam kitab kalian yang bisa dipenuhi oleh teman-teman yang lain dulu. Bunda Rifa, temanmu ngobrol. Ya, Rubiono 06. Muslim dan Muslim? Non Muslim. Ya, mau menanggapi tema saya atau mau bertanya? Apa temanya, Bu? Siapa nabi palsu dalam Matius pasal 23 nomor 15? Penyesat atau orang yang dilaknat Yesus itu siapa? Siapa orang Farisi dari sekte, siapa orang ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengajarkan agama yang dia bawa yang bertentangan agamanya dengan agama Yesus? Yang mana orang itu menjadikan orang yang bertaubat lebih jahat daripada dia. Kalau dia menghabisi nyawa Stefanus yang berbeda dengan dia, tapi orang yang mengikuti dia lebih jahat, artinya lebih banyak kejahatannya daripada dia. Siapa orangnya, apa agamanya? Silakan. Kalau dibilang Nabi Pak, ya betul. Ya. Sana lah, makan dulu sana. Ya, akan saya tanggapi ya. Akan saya tanggapi. Kalau menurut di ayat itu, di dalam misalkan di dalam Lukas 1 ayat yang pertama, di sana itu kan Lukas menulis begini kepada seorang Timotius. Memang pada zaman itu banyak. Saya tadi ngebahas Matius 23 sebenarnya, tapi Anda kok larinya ke Lukas? Ya udahlah, udah. Ya saya tahu. Saya akan membawa Anda ke sana bahwasanya yang namanya pengajar sesat itu memang sudah ada pada zaman itu, yang berusaha untuk merubah isi daripada Taurat. Makanya Lukas berkata kepada Theophilus, kalau nggak salah di situ kan, bahasanya dia kata gini, Theophilus yang mulia, banyak di antara kita yang berusaha menyusun suatu berita tentang segala sesuatu yang terjadi di antara kita, seperti yang dikatakan para pelayan firman kan, itu kan. Jadi kemudian Lukas menyusunlah membukukan setelah dia menyelidiki secara seksama semua berita-berita yang dia dengar, kemudian dia dituliskan dalam sebuah buku. Nah itulah makanya di Lukas 1 sampai ayat. Dan Anda percaya pengakuan Lukas kalau dia menyelidiki? Jelas percaya. Nah, kenapa percaya? Nih. Tunggu bentar dulu. Kenapa percaya? Tunggu, saya mahasiswi BDW. Saya mahasiswi ya. Kenapa Anda percaya kepada Lukas yang mengklaim dia telah meneliti? Model penelitiannya, metode apa yang dia gunakan sehingga layak dipercaya? Saya percaya gini, karena apa yang diceritakan seorang Lukas ini itu dia dengar dan dia lihat kepada orang-orang yang memang hidup di zaman itu. Di situ kan buktinya dari mana bisa pembuktiannya? Adalah orang-orang yang bagaimana cara membuktikannya? Itu kan klaim. Itu kan klaim. Iya, itu kan klaim. Kan klaim Anda. Sekarang tunjukkan ke saya metode apa ya. Betul. Saya tuh kalau diskusi itu ya, diskusi itu begini, mengalir gitu loh, mengalir biar kita dapat poinnya. Tapi kalau sudah stuck, tidak bisa lagi dibahas, kita pindah ke topik. Kita pindah kembali ke dalam Matius 23:15. Anda yang melarikan diri ke Lukas pasal 1 nomor 1, saya tertarik membahas ini. Kalau kita diskusi itu, Bang, abangku yang terhormat, kita saling menanggapi argumen. Karena saya juga tertarik membahas Lukas ini karena Anda sendiri yang membawanya. Maka mari kita bahas tentang Lukas ini. Penjelasan Anda itu menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau sudah tidak bisa menjawab, nggak apa-apa. Saya kan nggak paksa untuk dijawab kan. Saya cuma pengen Anda memberi. Saya mahasiswi. Mahasiswi itu ketika diberi informasi, menurut Cahyono, ternyata teori ayam jantan itu biasanya begini-begini. Teorinya benar. Hah? Kok bisa benar? Karena dia adalah saksi. Dari mana kau tahu? Akan muncul pertanyaan, metode apa yang dia pakai? Saya mahasiswi soalnya. Saya diajarkan begitu di kampus. Jangan salahkan kampus saya, karena semua kampus mengajarkan begitu. Selidiki, bahkan kitab Anda katakan selidiki setiap omongan orang itu. Nah, mari kita lihat Lukas pasal 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha
menyusun Suaranya suatu putus-putus berita nih. tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi apa dan pelayan firman. Karena itu ya bentar signal saya udah pulih signalnya. Nah, dalam Lukas 1 ayat 1 ini dikatakan di sini seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Siapa mereka itu? Di mana penjelasannya? Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Lalu saya tanya, Anda percaya tidak buku karangan Lukas ini sebagai karangan yang betul? Percaya. Apa landasannya? Metode apa yang digunakan Lukas untuk menyelidiki? Coba, 3 persoalan yang perlu dijawab di situ. Saya mahasiswi soalnya. Saya nggak mau menurunkan harga diri saya sebagai mahasiswi. Masa saya dengar omongan orang saya percaya gitu aja? Nah, siapa mereka yang dikatakan sebagai saksi mata? Di mana penjelasannya? Kemudian metode apa yang dipakai oleh Lukas sehingga valid penelitiannya? Dan yang ketiga, betulkah penulis kitab Lukas ini adalah Lukas? 3 pertanyaan itu. Itu pokoknya kalau orang Kristen menjelaskan pasti muncul pertanyaan. Kalau saya biasanya ketutup itu. Silakan. Sebelum saya menjawab, saya bertanya dulu. Satu aja. Apakah anda mengakui bahwa Boleh. itu adalah sebuah dongengan atau Apa? apa Anda mengakui sebagai dongengan atau Apa sih ini? Tidak semua karangan manusia itu ya, dongeng loh. sebelum saya menjawab, saya memang Tidak semua Anda mengakui bahwa kalau kita fokus ke Lukas ini, kan banyak ini orang Ini yang mengatakan suaranya bahwa- putus-putus, Ruby, suara saya atau suara kamu putus-putus? Kayaknya kamu deh. Coba ulangi lagi. Tadi ngomong apa? Pertanyaannya apa? Enggak, sama loh. Setelah saya jawab pertanyaan, Ini Rifa pun. Jadi gini, apakah Anda percaya nih kalau tulisan Lukas ini hanya karangan atau dongengan semata? oke, saya jawab ya. Dongeng, karangan, hasil penelitian, mitos, kabar hoax itu berbeda. Legenda, mitologi, sejarah itu berbeda. Bagaimana pendapat saya tentang kitab Lukas? Kitab Lukas adalah tulisan dan karangan manusia yang tidak jelas siapa penulisnya. Itu kedudukan kitab Anda di hadapan saya. Tapi itu bukan kata saya, tapi kata skolar kalian, Kristen. Maka saya tanya kepada Anda, apa alasan Anda mengatakan bahwa Lukas itu betul? Dasarnya apa secara ilmiah? Pertama, apakah betul penulisnya adalah Lukas? Buktinya mana? Kedua, ketika dia menyelidiki, metode yang digunakan apa sehingga valid metodenya? Yang ketiga, siapakah orang-orang yang dikatakan saksi mata di situ? Dari mana kalian tahu? Ini penting. Kenapa penting dijawab? Karena kalau Anda kuliah, yang paling penting itu ketika membuat makalah dan jurnal adalah bukan cuma isinya, tetapi adalah daftar pustaka, sumber informasi. Maka tolong, ketika membawa kitab Lukas, kalau modalnya imani, kita lanjut. Akui dulu modalnya imani, tanpa penyelidikan secara ilmiah. Jawab. Tapi kalau betul ini masuk kategori ilmiah, silakan jelaskan. Jawab pertanyaan tadi. Saya sudah jawab pertanyaan Anda loh. Saya jawab ya. Silakan. Anda bertanya siapa yang Ya. dimaksud si mata itu pun tidak dikatakan bahwa yang saksi mata adalah si Ahmad, si Jamal, enggak. Tapi yang jelas itu mereka yang hidup di zaman itu, betul ya? Nggak jelas ya? Yang nggak jelas ya? Enggak akan menjawab. Nggak jelas. Ya, sebentar. Sekarang ini saya tidak Oke, saya nggak tidak akan jelas. menjawab Nggak semua jelas. pertanyaan dan sekarang ini kalau memang Lukas itu dikatakan sebagai karangan mereka atau dongengan, kenapa catatan
coba buka di surat Maryam ayat yang ke-8 itu Anda tahu enggak? Anda tahu ada tidak? Anda persamaan. sudah keluar dari top. Mana yang sama? Coba tunjukin yang sama yang mana? coba di situ kan di sana dikatakan bahwasanya Zakaria itu Saya yang ini masuk lagi dalam- menginterogasi klaim. Gini loh, brother, tahu nggak posisimu di sini apa? Iya, Posisimu di sini adalah orang yang sedang mengajari saya. Iya, gini. Di sini kamu sedang ngajarin saya tentang agamamu. Terus Ngerti gak sih? gini nih. Jangan begini dulu. Dengarkan dulu ya. Nih. Dengarkan dulu. Ada dua posisi yang saya izinkan diduduki oleh orang Kristen ketika saya berada di satu koma. Satu, jadi penanya karena awam tak punya data, bertanya saja. Yang kedua, menjelaskan, nanti saya akan belajar sama dia. Karena tentu orang yang menjelaskan ini harusnya punya ilmu. Harusnya. Maka sebelum kita lari kemana-mana, saya mau selesaikan dulu masalah Lukas 1:1 tadi. Karena kalau tidak terjawab tiganya, maka hentikan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang jelas dijadikan sandaran. Terkait kitab kalian, kami diajarkan sama nabi kami. Nabi kami mengajarkan ketika mendapat kabar dari ahli kitab atau orang fasik, wala tusaddiq wala tukadzab. Tidak dibenarkan dulu dan tidak didustakan dulu. Apa yang kami lakukan? Dikaji dulu. Kenapa? Yang namanya metode heuristik itu berlangsung lama. Orang-orang di zamannya ambil informasi metode heuristik. Makanya saya tanya metode tadi. Metode Lukas itu apa? Kamu tahu nggak kalau saya lagi bikin makalah? Saya pakai metode heuristik. Pengumpulan data sebanyak-banyaknya. Paham nggak? Sorry, ngelek-ngelek ya. Sorry ngelek-ngelek ya, karena saya signalnya nggak bagus. Nah, jadi ketika Anda membawa literasi dalam kaidah ilmiah ini tidak dipakai. Kenapa? Ini bukan Lukas yang menulis, tapi dibilang Lukas itu penipuan loh. Kalau penulisnya adalah Lukas asli, harus ada bukti. Yang kedua, saya nggak mau terjadi penipuan di sini. Yang kedua, di situ dikatakan orang yang ada di saksi mata, tapi nggak jelas orangnya. Kok percaya? Gimana mau menguji orang itu berbohong atau enggak? Orangnya aja nggak tahu. Yang ketiga, di situ dikatakan meneliti. Metode apa yang digunakan sehingga valid? Dalam karya ilmiah itu harus ada. Contoh gini, oh dia dari mulut ke mulut, oh dia bertanya-tanya. Harus ada loh. Dan itu dijelaskan. Kalau tidak ngapain saya bahas? Kalau Al-Quran saya jelas. Metode apa? Saya jawab. Al-Quran itu silakan jawab aja. Jawab aja. Kalau enggak katakan saja. Udah saya nggak bisa jawab. Udah pindah ke tema kita. Balik ke Matius 23 nomor 16 tadi. Kan itu awal masalah kita. Gini nih, baik. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Iya, karena mungkin walaupun kami jawab kan itu kan kebiasaan ya. Kami jawab A. Kalau gitu ya udah nggak usah diskusi bang. Udah. Udah kalau nggak percaya diri, udah. Kalau nggak percaya diri diskusi. Saya Mending tambahkan, Rifa, itu kitab Injil Lukas memang ditulis oleh. Bentar, Ustadz Arif, saya kan jadi moderator nih. Ya, tunjukkan data bang. Roman, tunjukkan data. Lukas, ya memang para sarjana Kristen mengatakan demikian. Sarjana yang mana bang? Itu hasil penyelidikan Ya, bahwa sarjana yang Lukas mana lah itu? penulis Injil Lukas Ya, dan juga yang bilang kisah para sarjana rasul. mana? Itu udah. Yang bilang Itu sarjana mana? Udah fix. Iya, fiknya sarjana mana yang bilang? Soalnya saya juga baca literasi dari Katolik nih. Dari Katolik bilang itu nih. Saya jelasin dulu. Jadi Lukas ini Jangan dijelaskan Lukas dulu ini tanpa kan data. memang dia bukan. Jangan menjelaskan tanpa data dulu baru penjelasan kayak saya. Data dulu baru penjelasan. Ngapain penjelasan tanpa data, Bang? Ngapain saya dengerin coba? Nih. Perhatikan ini ya. Ngapain Anda menjelaskan tanpa data? Penulis Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti.
Namun menurut si Fleschmeyer ini dan para sarjana lain, penulis Injil ini kemungkinan besar adalah seorang Syria dari Antioquia, seorang dokter dan seorang penyokong orang miskin bernama Lukas. Itu pun kemungkinan menurut si Iya Lukas kan. Fleschmeyer ini. Iya Lukas. Iya kan, ini kan kemungkinan besar, bukan hal yang menurut pendapat mayoritas skolar. Bahkan menurut pendapat mayoritas skolar penulisnya nggak jelas, nggak pasti. Ini yang paling di statement awalnya ini, penulisnya nggak pasti. Nah tiba-tiba kalian bilang penulisnya Lukas tuh dapat informasi dari mana gitu loh. Kita nggak bisa patokan Karena begini. karena nggak di situ bilang pasti. Ya udah, kalau gitu ya udah, saya punya standar ya, saya nggak mau. Saya manusia itu punya standar, punya parameter. Kalau nggak bisa ngikutin parameter akademik, ngapain diskusi? Jadi berdasarkan saya penulisnya ya. Jadi gini, justru saya nanya gini nih, kenapa tulisan-tulisan yang ada di Lukas itu sama persis? Apakah Lukas Mana? Quran apa gimana? Yang mana? Yang mana? Dari tadi diminta yang mana kok nggak dijawab? Nih bingung saya. Kalian ini banyak bicara tanpa data dari tadi, heran saya. Yang mana? Tunjukkan Quran surah apa dengan Lukas ayat berapa? Nah, surat Maryam ayat 8. Surah 8, surah 19 ayat 8. Surat Maryam ayat 8. Surat Maryam? Maryam. Coba dibaca tentang Zakaria yang melahirkan Yahya. Kalau di Alkitab itu kan Yohanes di situ kan. Bentar dulu dong. Bentar Coba, dulu. silakan. Loh, saya lagi buka. Nanti kita baca dulu sama-sama. Quran surah berapa? Maryam 10. Maryam? Quran surah Maryam. Ayat berapa? Quran surah Maryam ayat 8 sampai dengan 10 ya. 8. Dengan 10. Sama persis dengan dikutip menurut kalian dengan yang sama dengan apa? Ada persamaan. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Ya. Kemudian lanjut ayat selanjutnya 8-9. Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Ayat ke-10, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Tuhan berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia." Coba, yang mana yang sama? Lukas berapa? Ceritanya ini sama yang ditulis Lukas di Lukas 1 ayat yang ke yang mana? 18 sampai dengan 20. Lukas 1 Lukas 1 ayat 18 20. 20. Kita baca ya. Oke. Ayat 18. Baik. Lalu kata Zakaria pada malaikat itu, ya kita lihat ayat 8 ya. Di sini Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku?" Dilihat di Bible. Di sini jawab malaikat itu. Yang mana tadi yang Lukas nomor berapa? Dari mulai berapa? 18 sampai dengan 20. Kita lihat. Di 18 di sini Zakaria nggak bicara sama Tuhan, tapi di sini dia bicara sama malaikat. Sama nggak itu? Lalu kata Zakaria pada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Di dalam kitabmu dikatakan malaikat. Di dalam ayat 9, Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Balik ke Lukas. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk bicara dengan engkau, untuk menyampaikan kabar baik ini." Perkenalan Gabriel. Dalam kitab Al-Quran lagi dikatakan, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Tuhan berfirman, "Pada bagimu." Ini ada perkenalan Gabriel, nggak ditulis di Al-Quran, nggak dicontek di Al-Quran. Aneh, kenapa nggak dicontek itu? Mana nih sama nih? "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat." Itu Nih ada di sini. persamaan. Gini loh, brother.
Brother, Coba. kalau ada peristiwa satu tokoh Enggak, terjadi, bukan nih. bentar dulu, Nih, bentar. Nih, bentar dulu, bentar. Saya jelaskan. Saya Itu ada ini adalah mulai dari orang yang kelahiran- belajar. kelahiran Aduh, Yesus ini orang diceritakan kamu udah itu. blunder bilang sama, saya buktikan nggak sama kok. Nah, jadi begini. Dengarkan saya nggak pernah pakai jadi begini, jarang-jarang loh. Kalau ada kisah Suaranya satu putus-putus. tokoh, dah belum. Kalau ada kisah satu tokoh yang tokoh tersebut dituliskan oleh banyak orang, maka ketika si Lukas itu mendapatkan entah kabar dari mana, ya dari mana dia dapat kabar, maka kita tidak bisa mengatakan itu betul. Kenapa? Kita harus uji dulu. Al-Quran hadir bukan membantah apa yang pernah ditulis, bukan, tapi tidak membenarkan juga. Tetapi Al-Quran hadir memberikan informasi apa yang terjadi sebenarnya. Itu contoh, dalam kitabmu tertulis Yesus mati terkutuk di tiang salib. Al-Quran katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, bukan berarti Al-Quran membantah penyalipan. Ada penyalipan, betul, peristiwa itu ada. Yang disalib, yang dibantah adalah Isa. Nah, peristiwa itu benar pernah terjadi, tapi diselewengkan oleh orang-orang lain dengan membuat karangan-karangan bebas, suka-suka bapak moyangnya, nggak jelas dari siapa informasinya. Al-Quran memberikan informasi yang sesungguhnya, karena informasi itu berseliweran. Itu yang terjadi. Nah, mengarang itu bukan berarti mengarang gini ya, bukan mengarang tutup mata terus catat si Lukas bikin sembarang, enggak. Makanya si Lukas itu mengatakan menyelidiki. Masalahnya kita nggak tahu metode apa yang digunakan menyelidiki. Apakah dia tanya mulut ke mulut, atau dia contek dalam kitab orang lain, atau dia contek dalam kitab tulisan-tulisan murid Yesus, kita nggak tahu itu. Makanya saya tanya sama kamu, kalau mau membandingkan antara Al-Quran dengan Bible, bandingkan secara epistemnya, mana yang terpercaya, mana yang terjaga, mana yang distorsi. Kalau sudah dapat distorsi dalam kitabmu, ngapain saya percaya kitabmu, saya buang. Gitu cara diskusi itu. Kecuali kamu bisa membuktikan Al-Quran saya terdistorsi, Nabi Muhammad mencontek, pakai karya ilmiah, jangan pakai congor. Gitu loh, tunjukkan data-data. Misalnya Nabi Muhammad itu mencontek loh. Ini kalau ada kesamaan kisah banyak. Contoh, itulah. kami ada Adam, Justru- ada juga Adam. justru Bentar itulah dulu, makanya bentar saya- dulu, saya- sebentar dulu, belum selesai. Ada Nabi Ibrahim juga, ada Musa juga. Bukan berarti semua kitab yang kalian pegang itu adalah karangan manusia tutup mata tanpa melihat, tidak. Tetapi kalian mendapatkan kitab yang bercampur. Tunggu saya kasih hadisnya dulu. Nih. Jadi kitab kalian tuh bercampur. Ya, balik dari ini. Kalau saya bisa buktikan loh, Rifa, kalau Bible itu penuh dengan porno. Jangan ke sana dulu, nanti lebar temanya. Boleh saya tanggapi? Bentar dulu, saya kasih data dulu ya, biar kamu tahu bagaimana posisi kitabmu di hadapan kami umat Islam ya. Nih ya, kamu harus tahu ini loh. Ini posisi kitabmu tuh di mata kami tuh begini. Ini sahih ya. Nih, bagaimana kalian bertanya ahli kitab padahal kitab kalian yang diturunkan kepada Rasulullah itu lebih baru kemurniannya dan belum terkotori. Sedang ahli kitab menceritakan pada kalian dengan mengubah-ubah. Jadi Maaf, double saya nih, potong, Rubiono. bisa Yuni Rifa. Jangan dipotong dulu, saya belum selesai. Ini ada yang double nih, jangan dipotong dulu, saya belum selesai. Oh iya. Ini saya kasih literasi loh. Kalau saya kasih literasi Maaf, jangan Bang dipotong Host, biar saya keluar aja, soalnya saya nggak boleh ya keluar aja. berbicara. Iya nggak boleh, nggak sopan orang lagi ngomong kok dipotong. Silakan turun aja. Terima Ya, kasih. turun aja, nggak ada adab namanya itu ya. Mau jangan- Sedang ahlu kitab loh, kalian ini saya pakai data ya wajar lah lama. Kalian cuma modal congor minta pula kalian waktu lama. Giliran saya tunjukin data ya wajar lama karena saya tunjukin data. Gimana sih? Kalian ngomong congortologi minta lama, giliran saya tunjukin data minta sebentar. Mau kalian apa ini? Nih loh. Oke, baik. Saya Di sini dikatakan bahwa nih kitab kalian itu berubah-ubah dan bercampur. Nah, dan mereka tulis kitab dengan tangannya dan mereka katakan ini dari sisi Allah untuk mereka tukar dengan harga sedikit.
Tidak sebaiknya ilmu yang kalian miliki mencegah kalian dari bertanya pada mereka. Tidak, demi Allah, takkan kulihat lagi seorang di antara mereka bertanya kalian tentang yang turunkan pada kalian. Jadi kami itu, makanya saya dari tadi itu, ketika kamu mengatakan kitab Lukas, saya nggak perlu bertanya isinya dulu. Saya bertanya epistemologisnya dulu. Kalau dia tidak lewat, tidak masuk karena akademik, tidak bisa dipertanggungjawab, kenapa saya bahas, buang waktu? Gitu loh. Ini saya sedikit nih. Ini ada dari pendapat tokoh Kristennya Kenneth Craig ya, yang menyatakan kalau Bible itu cuma karangan manusia. Ini datanya, bukunya. Ini datanya. Kenneth Craig, seorang uskup gereja Anglikan di Salem, dalam bukunya The Call of Minaret mengatakan bahwa no, not so the New Testament there is condition in editing, there is a choice, yang artinya tidak demikian halnya dengan kitab yang baru. Pada kitab ini terdapat pemenggal-pemenggalan dan editing. Tuh. Lanjut deh. Iya, bukan berarti kami mengatakan semua di kitab kalian itu nggak ada yang benar. Yang namanya kebenaran mutlak itu pasti turun-temurun disampaikan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan tradisinya sama kayak kami. Kalian kan dapat informasi dari orang Yahudi. Masalahnya orang Yahudi itu juga banyak mendengar kabar bohong. Makanya bercampur kitab kalian itu. Nah, bagaimana cara membedakan mana yang benar, mana yang tidak? Makanya muncul, hadirlah alat untuk menguji mana yang benar, mana yang tidak, yaitu Al-Quran. Maka apa yang dikatakan Al-Quran itu benar, maka patokannya Al-Quran. Kalau berbeda dengan Al-Quran, sudah, itu palsu, itu dusta. Contoh, Nabi Daud dibilang ambil bini orang, itu nggak mungkin. Kemudian dikatakan lagi bahwa Harun itu membuat patung sapi, itu nggak mungkin karena di dalam Al-Quran tidak begitu. Justru Nabi Harun menasihati orang Yahudi. Kalau memang Harun itu membuat patung berhala, harusnya dia dimatikan Tuhan. Masa gara-gara Tuhan dinasihati Musa, Tuhan berubah pikiran? Dada aja. Kita buat data ya. Nih, kita buat data. Nah, ya. Yang mencontek itu Yesus, udahlah mencontek, salah pula. Coba Lukas 24:46 itu, udahlah dia contek kitab terdahulu, salah pula kutipannya lagi, nggak ada ternyata. Nggak tahu dia nyontek kitab apa. Lukas 24 nomor 46 ada tertulis demikian, Mesias harus mati, tahu-tahu nggak ada di kitab manapun. Nah, itu bahaya tuh, penipuan itu, berbohong itu. Dalam dunia akademisi itu udah digelar, kalau dia profesor udah dicopot itu, ketahuan dia berbohong itu udah nggak boleh itu, nggak tembus itu, menciderai keakademikan itu, kejahatan akademik itu. Dia ngutip tapi nggak ada kutipannya. Wah, bahaya ini, banyak orang sesat gara-gara dia tuh. Nabi Muhammad nggak pernah ngutip. Kalau ngutip ya tunjukilah karya ilmiahnya. Ya, silakan Nubiano. Ya. Baik, saya jawab ya. Jadi Ramen gimana Ramen? Karena tadi Silakan. Ramen dulu deh. Bang Robi. Siapa nih? Ya udah Robi. Ya, silakan. Karena tadi ke Uniripa kelamaannya, jadi saya mungkin ada 3 hal aja yang bisa saya tanggapi ya. Yang pertama tadi Anda ngomong tentang nyontek ya. Yang kedua Anda ngomong tadi sepintas bahwa penyalipan memang ada. Dan yang ketiga Anda bawa data yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian dia berkata ini dari Allah ya. Yang pertama tentang nyontek. Nah, di sana di dalam Al-Qur'an ada di situ dikatakan bahwasanya Tuhan berfirman kepada Nabi Muhammad, bahwasanya dikatakan gini, jikalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kitab ini diturunkan. Jadi di situ ada perintah bahwa Nabi Muhammad itu bertanya kepada ahli kitab. Coba baca yang sempurna lah. Baca yang sempurna lah ayatnya. Saya nih kebiasaan ya, kalau diskusi itu saya liatin ayatnya. Kebetulan. Coba ayat berapa? Ini yang nggak bisa. Udah ngambil terjemahan, nggak bisa. Tunjukin terjemahannya sempurna, bacakan. Kebetulan saya. Iya, kalau bawakan itu Bang. Nih, enggak bawa. Itu sama, jangan sama kayak Yesus ngutip-ngutip tapi nggak jelas kutipannya loh. Kalau saya tuh kalau membacakan tuh saya tunjukin ayatnya biar nggak salah-salah loh. Itu yang pertama ya. Terus belum selesai, gimana selesai yang kedua? Yang pertama aja belum clear kok. Yang pertama tadi tunjukkan dulu datanya biar enak diskusinya. Kalau kayak gini namanya nggak diskusi, ini namanya cecong ortologi. Ngapain saya hadapin? Ya ampun. Kebiasaan orang Kristen ini kayak gini, apa sulit banget bawa data. Membaca itu kayak malas sekali kalian. Emang pantas ya kalian sesat.
Nunjukin data doang, sebutin nama surah biar saya bantu baca juga nggak apa-apa gitu loh. Heran saya. Kalau nggak salah di situ, Diskusi. kalau nggak salah di situ Quran surah Yunus ayat 91 pas 92 ada itulah. Nah, itu kan antara ayatnya aja kamu nggak tahu tuh. Nih, gimana mau kemudian kamu berbicara? Ketika ya udah kalau kerja dulu, jangan paksakan dirimu nggak tahu apa-apa terus naik ke atas, naikkan catatan itu, naikkan catatan tolong. Siap. Ya, yang jelas sih. Ini orang nih, udah gini, yang ada datanya emang ada, tapi datanya semangat seperti yang kau ucapkan dan yang kau framingkan tentu sama. Kita baca dulu betul-betul. Mana sih? Saya kan itu kan data itu kan ada. Iya, datanya ada. Data Yesus juga anak apa juga ada. Data Yesus juga ODGJ ada. Apakah betul dia ODGJ kan gitu? Siapa ahli kitab itu? Orang-orang. Ini apa sih ini orang nih udahlah salah paham. Ini pula yang memaksakan kesalahpahamannya. Kita mau bahas dulu. Anda kalau bawakan surat itu, kalau bawakan surat itu, ya kalau bawa surat itu, Anda bawakan datanya, biar kami berjawab, ya. Jadi kami tidaklah babu Anda dalam menjawab menjawab pertanyaan Anda. Kami pula yang suruh kami bawakan data. Anda bawakan data lengkapnya. Sebab di Al-Quran bukan begitu bunyinya. Biar kita ada berdiskusian. Ya kan? Assalamualaikum, Saudara. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lanjut. Thank you. Ya, mungkin saya gini ya. Dari tadi kalian umat Kristen tidak ada satupun yang berani buka data, baca data. Kalau kitab kalian yang kalian pelintir, silakan Tuhan kalian pijak, silakan. Kami nggak ada urusan. Tapi ketika kalian mengutip Al-Quran kami, jangan pakai sifat kalian begitu. Kalian framingkan seperti yang di otak kalian tanpa membacakan sempurna terjemahannya. Bahkan cuma terjemahan saja, kan nggak suruh kalian baca ayatnya. Kebiasaan kalian itu kenapa kalian begitu? Karena menunjukkan bahwa kalian itu tidak punya knowledge. Kalian nggak serius betul-betul membaca. Sebagaimana saya membaca kitab kalian dengan sungguh-sungguh. Baru saya bertanya, 2 Samuel pasal 12 9 8. Di situ Nathan berfirman, aku bisa membacakannya, bahkan kutunjukkan datanya. Giliran kalian baca cuma sepintas, kalian pahami, yang kalian pahami itu yang kalian tanyakan ke kami, kenapa saya harus jawab? Ya, silakan Cak Tata. Ini orang Kristen dari tadi. Ya, yang Kristen di bawah silakan lagi ya, satu tempat lagi ya. Buat Kristen silakan. Lanjut. Romel, silakan Anda bertanya kepada guru kami, Cak Tata. Lanjut. Ini Umi Rifa ini meragukan kitab Injil, meragukan semua yang ditulis tulis dalam kitab Lukas. Padahal mestinya Umi Rifa ini juga harus meragukan kitab sucinya gitu loh. Karena sama-sama. Emang Lukas itu Injil? Bayangkan. Ya, bentar Bang. Mana tuh? Bentar. Oke. Jadi saya bukan meragukan kitabmu. Lukas Saya menolak itu punya kualifikasi sebagai penulis Injil. Kenapa? Tunjuk data lah. Karena Lukas sendiri adalah orang yang dekat dengan para rasul. Jadi sebenarnya itu berdasarkan keterangan para rasul yang dibantu ditulis oleh Lukas. Lukas kan memang orang terdidik. Dia seorang dokter. Data, coba datanya dulu. Datanya mana? Nggak usah datanya, Anda juga tahu cari aja. Nyudah. Oh, alah. Udah Cak Tata, silakan Cak Tata. Ngomong apa tuh? Ngomong apa tuh rupanya? Kirain bawa data. Cak Tata silakan. Kerja, Cak. Jujur aja, Pak. Ya, oke, saya masuk. Teman-teman perhatikan ya. Kita di sini diskusi bukan perang doktrin. Tapi kita sedang transfer knowledge. Kita sedang membuka cakrawala berpikir. Kita sedang menguji kekritisan kita sebagai manusia. Kita sedang menunjukkan bahwa kita itu betul-betul manusia, bukan binatang. Bedanya binatang dengan manusia apa? Binatang itu tidak punya aturan. Binatang juga bukan hewan yang
yang memiliki kecerdasan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan modal berpikir. Kita punya IQ, SQ, EQ, EQ, kita punya itu. Kenapa penting itu? Karena itu adalah perintah dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengikat kita. Kita mencerdaskan anak bangsa. Ketika kalian membawa kitab suci kalian yang kalian akui sebagai kitab suci, harus ada alasan kenapa kitab itu dikatakan suci. Karena kalau tidak, apa bedanya dengan kamus dan buku porno? Kalau ditanya ke saya, apa alasan Al-Quran dikatakan suci? Ada. Karena Al-Quran sendiri punya parameter yang tak terbantahkan. Dia yang keluarkan parameter itu tak terbantahkan. Apa contohnya? Terjaga. Siapa yang bilang Al-Quran terjaga? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Artinya di sini ada legitimasi, ada statement dari Allah bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Bagaimana untuk meruntuhkan hujah ini? Buktikan secara ilmiah Al-Quran pernah terdistorsi. Maka saya sudah tahu bahwa parameter kitab suci itu harus terjaga. Saya buktikan kitabmu telah terdistorsi. Kitabmu terdistorsi, kitabmu tidak terdistorsi. Kenapa saya harus percaya kitabmu suci? Gitu. Ya. Jadi Lukas menulis Injil meskipun bukan rasul, ya, karena memang Lukas memiliki tujuan untuk menyampaikan kesaksian yang akurat, terperinci tentang kehidupan ajaran dari Tuhan Yesus, gitu loh. Nah, dia kan seorang. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu tujuan Lukas? Itu literatur Kristen ya seperti itu. Yang mana? Belajar. Yang mana? Yang mana? Kok kamu tahu Lukas punya tujuan? Tujuan itu kan sesuatu yang ada dalam internal seseorang. Emang dia cerita sama kamu? Ya, Emang dia bilang Lukas sama kan kamu? berada pada lingkaran. Saya mau nulis loh. rasul. Saya bertujuan menulis ini untuk ini loh. Kok bisa tahu kamu udah pernah ketemu sama Lukas? Lah, Lukas kan di Lukas pasal 1 ayat 4 ya, bahwa ya jadi dia menyampaikannya kepada Theophilus. Dari mana kamu tahu kalau itu Lukas yang nulis? Datanya saya belum masuk ke isi kitabmu. Ngapain saya bahas isi kitabmu? Jadi orang dia, saya masih bertanya. jadi dia sebagai seorang siapa yang bilang? dia seorang yang terpelajar. Iya, yang saya minta itu data bukti valid. Jadi dia bahwa memiliki penulis satu Lukas itu datanya, disiplin ilmu untuk melakukan sebuah penelitian. Ya, penelitian di mana tertulis? Jadi dalam Injil Lukas itu menyatakan bahwa ia menulis dengan tujuan memberikan suatu laporan yang terperinci kepada seorang tokoh. Mana datanya? Kalau Lukas nulis datanya. Ya di Lukas sendiri kan ada. Mana Lukasnya? Mana Lukas menulis? Lukas menulis Bible ini mana? Ada berapa? Lukas 1 ayat 1. Coba tarikan sama kami Lukas yang menulis itu di Bible, kan? Ya coba Lukas 1 ayat 1 dulu. Iya, penyelidikan itu wartawannya, bukan firman Tuhan berarti. Iya. Jadi bukan itu poinnya Ustaz sama Bang. Bukan itu poin. Poin saya adalah gini. Poin saya adalah jangan penjelasan sebelum data. Poin saya adalah buktikan kalau kitab Lukas ditulis oleh Lukas, bukan isinya. Mau penyelidikan. Saya tanya ini loh. Buktikan kalau kitab Lukas ditulis oleh Lukas secara data. Nggak perlu kalian Iya. kasih fotonya dia lagi nulis. Enggak, gua nggak minta. Gua cuma butuh data. Ada yang valid mengatakan bahwa penulis kitab Lukas adalah Lukas. Ini kan sudah jelas ya, sudah jelas di Lukas, di mana jelas? Di Kisah Rasul. Oke. Kalau kamu bertanya begitu, maka pertanyaan yang sama juga. Pertanyaan yang sama juga. Pertanyaan yang sama juga tentang ini ada penghujat di bawah ini nama Indah. Buktikan di mana Jibril mengasih tahu. Bantu Bang. Ya, Indah selamat. Buktikan Jibril ngasih tahu firman. Oke, saya kasih data ya. Oke, saya punya data. Umat Islam ini kalau ngomong bidata. Kau inilah bedanya kita. Kalau ngomong kau udah congor aja. Kalau kami umat Islam enggak. Kami berdata. Ya. Jadi gitu, dalil itu dalil akli dan dalil nakli. Salah satunya dalil tertulis, itu diizinkan. Nih, malaikat Jibril membawa firman. Nih, kamu ini. Nih. Tuh. Malaikat ya, kita lihat nih. Nah.
Bentar aku ambil datanya bentar. Bentar ya, besarkan dulu. Bentar, mana kita lihat dulu ya. Ya, sebelum ini ya, tolong dikencangin tetapnya, dikencangin tetap. Kemudian apa namanya? Lola forennya di samping kata Arifah itu, mohon sebagai bukti bahwa kita ada di sini, tolong ditekan Lola foren ya. Sebagai bukti dikencangin tetapnya. Ya. Tetapnya kemudian Lola foren ya. Makasih yang udah tetap Lola foren. Makasih sebagai bentuk dukungan kepada Kamal ini. Emang bener ya? Nih Sahih ya. Kau baca ini. Namanya Jibril nih. Jibril langsung tulis nih. Dan kewajiban kami untuk membacakannya, dan Rasulullah SAW sejak saat itu bila Jibril datang kepadanya, beliau mendengarkannya. Dengar ya. Nih, kau tengok nih. Ini dalam kitab Bukhari nih. Nih. Sahih Bukhari nomor 4. Ijma para ulama mengatakan ini hadisnya posisinya sahih. Nih. Kau tengok nih nama Jibril ada nih. Dan kewajiban kami untuk membacanya, dan Rasulullah SAW sejak saat itu bila Jibril datang kepadanya, beliau mendengarkannya, dan bila Jibril telah pergi maka Nabi SAW membacakannya. Nih, ada data. Sekarang tunjukkan data. Kalau penulis Lukas adalah Lukas, gantian lah. Dari tadi kok nggak ada satupun yang berdata. Baca itu Rifa, kisah Rasul pasal 1 ayat 1 itu jelas ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Mana bukunya yang pertama? Penulis kisah Rasul siapa? Lukas juga. Penulis kisah Rasul siapa? Lukas. Mana tertulis? Mana coba? Mana? Itu Lukas yang menuliskan berdasarkan dari Paulus. Ya ampun, dari berdasarkan tadi keterangan dari para rasul. Ya mana datanya? Kan kalian orang Kristen ini memang suka-suka nenek moyang kalian ya. Giliran kalian minta data, kami tunjukkan, kalian nggak berdata. Mau kalian tuh apa? Kami berusaha belajar dan kemudian mengembalikannya ajaran yang kami pelajari untuk kalian. Kalian dari tadi ngomong nggak satu punya berdata. Memang suka-suka. Mentang-mentang kalian ngaku anak Tuhan, kayaknya suka-suka kalian. Inilah bahayanya kalau ngaku-ngaku anak Tuhan ini bisa suka-sukanya hidup. Giliran awak itu tuntut data. Giliran dia dari tadi nggak satu pun data. Nanti aku tunjukin data. Aku pula kena mental sama Edis. Kalau ada penulis Lukas, ya bernama Lukas, ya tunjukin. Aku bayar 100.000 satu kata. LUKAS. Aku Lukas yang menulis ini. Tunjukkan. Lukas itu kan muridnya Paulus. Yang ditanya itu apa? Ditanya itu data pernyataan di kitabmu. Kisah Rasul menulis Lukas. Udah capek ya. Yang lain. Yang lain ya. Diam. Lover silakan. Ya. Lover, selamat malam Lover. Selamat siang Lover. Digilanya aja. Lover, selamat sore Lover. Mending Anda bertanya aja lah. Kalau kami tanya tentang Bible Anda, nggak akan bisa Anda jawab. Kami jamin itu. Lover, selamat malam, selamat siang Lover. Selamat sore. Ya kalau nggak jawab saya turunkan ya. Ya, gimana jadi? Ada pertanyaan? Habis ini catatan gantian. Aku mau istirahat. Aku mau baca ini dulu, banyak buku yang mau aku baca. Tuh, lihat mata. Ya, buat yang Kristen, ya, selamat malam, selamat sore, selamat sore, selamat sore. Kalau nggak menjawab saya turunkan ya, karena kita butuh yang bukan berhala. Ya, silakan Anda bertanya aja. Ini ada Kristen kayaknya nih. Rifa, coba lihat kisah Rasul 16 tuh. Kisah Rasul 16 ayat 10 sampai 17. Mana. Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 16 ayat 10 sampai 17. Bentar dulu. Bentar ya. Kisah para rasul. Kalian tuh emang malas cari data, aku tengok. Giliran kami yang buka data, kalian nggak terima.
Geral, selamat sore Geral. Selamat sore. Kristen ya? Ya. Oke. Nah, ya, habis si Bang Ramel ini Anda bertanya. Bertanya atau gimana? Bertanya boleh. Oke, siap. Bentar. Nih, coba ya. Nih, ini aja ya. Ini ya. Nih ya, kalian baca ini loh. Nih. Dan nih. Ini saya ambil data dari ini nih. Ini dari Gratis Khotbah seri bundle. Ini bukan websitenya, ini ya www.ministryvoice.com ya. Judulnya siapa yang menulis kitab kisah para rasul, panduan lengkap penulisnya. Apa yang dikatakan di sini? Selama berabad-abad para sarjana sejarawan dan umat Kristen sama-sama memperdebatkan siapa yang menulis kitab kisah para rasul sebagai kitab kelima dalam perjanjian baru. Nih kalian aja berabad-abad masih belum selesai debatnya kok. Aku bilang tadi kisah Rasul 16. Kok buka yang lain? Iya, loh. Aku menunjukkan buat apa membahas isinya, orang penulisnya aja nggak jelas masih diperdebatkan sama Kan kalian kok. Di sana dikatakan ya, waktu mereka dia dengan Rasul Paulus. Kisah para rasul. Kisah Rasul 16 ya. 16. Nah, dikatakan nomor 10. Berapa? Nomor 10. Ya udah aku ikutin mau mulai ya. Terus Nah, aku baca aja nih. Aku ada Alkitab nih. Ya, aku baca aja. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Jadi di sana garis bawahi kami. Kami itu siapa? Ayat 10, ayat 11. Kami itu siapa? Rekannya Paulus. Siapa Ya rekannya siapa? Paulus? Ya, Lukas. Mana aku tahu? Dari Lukas. mana ada tulis? Kok tahu kau? Lukas kan rekannya Paulus yang Yang selalu mana ikut serta dengan tertulis? Paulus pelayanan. Siapa yang bilang? menyampaikan Injil Bisa kepada jadi bukan orang rekannya Yahudi. Cahyono. Yang mana rekannya Lukas? Bisa jadi Cahyono. Atau jangan-jangan Simeon. Walah, itu yang Kolose 4 ayat 14. Kok lari lagi? Kisah para rasul. Kolose, ya, Mari ya kan ini kan berkesinambungan, yang berkesinambungan kan itu. Apa ini? Di sini berarti nggak terjawab berarti. Udah lari kita nih mana-mana nih. Jadi makanya tadi aku daripada yang sibuk perlu membahas isi kitab kalian, ku bawakan aja lah pendapat para scholar kalian yang masih diperdebatkan yang perlu kita telaah di situ di ayat itu adalah kata kami Ya, siapa berarti kami di situ? Si penulis dengan rekannya. Ya, dari mana kau tahu siapa rekannya? Dari mana kau tahu? Ya kan dia udah tulis di situ berapa ayat itu Ya dibilang. siapa? Ya siapa? Kami dari ya situ kami itu kami ke siapa? Filipi. Ya Dari kami situ itu kami siapa? ke Makedonia. Itu Contoh kota perantauan orang Roma. Mana aku tahu. Ya orang-orang. Ya, berarti tidak ada ya? Siapa? Maksudnya orang berarti yang tidak ada. yang selalu bersama dengan Paulus ada Lukas. Ada si Gerald nih. Ya masuklah. Ya, nggak ada datanya. Wah, nggak ada. Nuntut datanya. tapi dijelasin. Nggak ada datanya. Apa yang kau jelaskan? Datanya. Datanya nggak ada. Buat apa kau? Mana penulis Lukas sudah katakan aku Lukas yang menulis? Mana? Nggak ada. Ya udah. Itu harapan mereka sebenarnya itu. Harapan mereka Lukas yang nulis. Iya. Penulis Bibelmu anonymous atau tidak diketahui, rancu. Itu gereja kau yang buat, bukan kami yang buat. Ya, Geral, silakan. Selamat siang. Anda bertanya atau berdiskusi? Saya bertanya ya. Kalau tidak salah di Quran ditulis Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian ahli kitab. Ya, ahli kitab. Ya, jadi ketiga itu ya. Yahudi, Nasrani, dan ahli kitab. Nah, siapa sih yang dimaksud? Atau mohon dijelaskan siapakah mereka itu yang dimaksud? Nah, ini bagus nih gini tanya nih, tidak menyimpulkan tapi bertanya nih. Saya respect dengan Pak Girat nih, sehat selalu. Terima kasih. Kita bacakan ayatnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu. Ya Pak ya. Innalladzina amanu. Inna sesungguhnya allazi mereka yang mana amanu beriman. Innalladzina amanu walladzina hadu
dan orang Yahudi, ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. Nah, disebutkan nih. 1, orang yang beriman. 2, orang Yahudi. 3, orang Nasrani. 4, orang Sabiin. Ya, saya ulangi nih, ada 4 nih, ada 4 golongan. Kenapa mereka? Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau mereka beriman kepada Allah, orang beriman Yahudi, Nasrani dan Sabiin, kalau beriman kepada Allah, mereka tidak perlu bersedih hati. Kalau beriman kepada Allah loh ya. Begitu. Jadi siapa mereka? Ya siapa saja, mau orang Yahudi kek, Nasrani kek, Sabiin kek, tapir kek, hantu belau kek, kalau beriman kepada Allah. Tuh. Begitu Pak. Itu maksudnya. Silakan Pak Gerard. Oh ya. Udah. Oke, jadi begini. Kalau di Alkitab itu yang disebut dengan Yahudi itu paling tidak itu ada 4 sebenarnya, ada 4 golongan yang berbeda ya. Nah, yaitu golongan Yahudi Rabbinik, Yahudi Mesianik, kemudian yang 2 ini Kanaan sama Samaria ini nggak terlalu terlibat lah ya, tetapi sebenarnya mereka ada. Nah, coba pakai data Pak, pakai data ini informasi ini berbasis data. Mohon maaf, saya ini karena datanya itu dari buku yang banyak sekali ya, tapi kita uji saja. Nah, dari di saat setahu saya nggak gitu Pak, setahu saya tuh nggak gitu. Setahu saya Yesus itu menyebut Bani Israel. Ya. Bani Israel di zaman Yesus itu ada beberapa sekte Pak. Yang pertama ada sekte Farisi dan sekte Saduki. Oke. Nah, dari kalangan mereka ini Bani Israel ini ada yang ahli Taurat. Ya, makanya saya agak bingung kan Bapak bilang di Alkitab saya. Begini. Ya, Itu betul Yahudi ya. itu sendiri kan gini Pak, dari kata Yehuda. Jadi memang kita tahu itu bukan agama. Yahudi itu bukan agama, tapi etnis yang kemudian menjadi nama untuk satu agama tertentu. Ya. Nah, karena nggak ada nama agama Yahudi. Ya, di situ terlihat bahwa ada Yahudi Rabbinik, yaitu Yahudi yang mengikuti ahli Taurat dan Yahudi yang mengikuti Yesus. Nah, mana Pak Yahudi Rabbinik dalam Bible Pak? Yahudi Rabbinik itu mana di Bible Pak? Itu yang orang-orang yang mengikuti para ahli Taurat, Bu. Jadi di sana itu tadinya kan sebelum Yesus ada itu kan semua orang Yahudi itu mengikuti ahli Taurat. Iya kan Bapak bilang di Bible Pak. Bapak bilang di Bible ada Yahudi Rabbinik, mana Pak? Ya ampun. Oke. Kayak gini bahaya nih Pak. Itu bukan Bu. Ini saya berikan untuk supaya memperjelas ya. Oke. Saya ganti aja dengan gini. Yahudi pengikut para ahli Taurat sama Yahudi pengikut Yesus. Ya, nah karena di situ jelas ada pertentangan. Yahudi pengikut Yesus itu cuman murid-muridnya doang Pak. Enggak, sekarang dia memberikan khotbah di bukit itu yang mengikut 5.000 orang itu bisa aja dari sana mungkin ikut 1 orang, jadi mungkin bisa aja tidak. Dari mana Bapak tahu itu orang Yahudi Pak? Bu, lokasinya itu kan jelas di situ. Jadi jangan memperdebatkan yang kan ada Hansip Romawi juga Pak. Loh, betul Bu, kalau bicara lokasi di situ dia lagi dijajah. Bahkan kok. Romawi pun ada yang kemudian menjadi pengikut Kristus juga ada juga Bu. Enggak, itu bukan tema kita nggak bahas itu. Yang saya bahas adalah setiap informasi Anda itu pengetahuannya dari mana gitu loh. Dari Alkitab Anda membaca. Lah mana kalau gitu mana? Kok mana? Sekarang gini aja deh. Sekarang diuji aja dengan pertanyaan saya cuma satu sebenarnya. Duh, kok yang malah dimaksud kayak Yahudinya gitu. di Taurat loh. Yang menjelaskan jenengan kok malah kok saya yang menjelaskan Anda, yang menuntut konfirmasi saya. Kok malah saya yang suruh jelasin ini piye ceritanya? Kan ini bermula dari pertanyaan saya, Bu. Yang dimaksud Yahudi di dalam Quran itu Yahudi yang mana sih? Karena di dalam Alkitab udah itu aku tak jelasin wes clear.
Oh, jadi penjelasan Ibu bahwa semua Lah, Yahudi di sama di Al-Quran dalam sudah Quran. saya jelaskan barusan. Ya, jadi dari situ kesimpulannya bahwa Yahudi semua Yahudi sama. Kok malah nyimpulin gitu? Ya silakan. Yang saya jelasin Kan saya tanyakan itu Yahudi yang mana, itu maksudnya Yahudi yang mana gitu, Yahudi yang mana? Silakan. Hadu itu juga sama asal katanya dengan hudan. Ada Ya. ulama yang memaknai artinya kembali. Gimana sih ini orang-orang kayak gini? Di mute dulu dong nih dong. Banget nih, pusing nih banyak kali dulu. Hadu itu ada ulama yang mengatakan itu mananya berbeda. Nah, hadu itu siapa? Orang yang kata ulama, nanti Ustaz Tata bisa jelasin. Ada yang mengatakan orang dari kalangan Bani Israel yang pegang kitab suci. Ada dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Mereka yang memegang kitab yang dianggap suci yang dari kalangan Bani Israel. Nah, apakah semua Yahudi itu adalah Bani Israel? Iya. Apakah semua Bani Israel adalah Yahudi? Tidak. Makanya di Al-Quran itu ada nas yang berbunyi ya Bani Israel askuru. Tapi kepada Yahud itu lebih cenderung yang negatif karena ini keturunan rata-rata kebanyakan ingkar. Kalau Bani Israel, Nabi-Nabi juga Bani Israel. Maka yang saya jelaskan tadi itu sudah clear. Kok baru bertanya sekarang? Tadi kenapa setelah saya menjelaskan kok nggak nanya? Giliran saya tanya balik kenapa? Anda bilang di Alkitab saya ada Yahudi ini, Yahudi itu mana? Di Alkitab Anda Itu saya- itu itu untuk jangan memberikan informasi yang tidak ada. Oke, lupakan. Sekarang jawaban cuma satu. Yang dimaksud dengan Suruh Yahudinya di lupa. dalam Taurat, ya. Yang dimaksud dengan Yahudi yang Taurat itu karena di dalam orang Kristen itu Yahudi itu macam-macam. Nah, kira-kira yang di dalam dimaksud di Taurat itu Yahudi yang mana? Pertanyaannya itu sebenarnya intinya itu saja. Yang macam-macam itu di mana di kitab Anda? Yahudi ada macam berapa Di macam? Alkitab itu jelas terjadi perdebatan antara Yesus dengan para ahli Taurat. Itu jelas sekali. Ya, sehingga di situ ada terpecah dua, Yahudi pengikut ahli Taurat sama Yahudi yang pengikut Yesus yang kemudian disebut Mana sebagai coba ayatnya Kristen. mana ayatnya? Ya ayatnya mana tuh? Mana ayatnya itu? Ada Yahudi pengikut Kristen mana ayatnya? Tuh, nih kalau ngomong Yahudi kayak pengikut gini Kristen gimana sih? Anda dengarkan Dengan dulu dong. teman-teman ya. Yahudi Dengan pengikut Yesus yang kemudian disebut Kristen, bukan Yahudi pengikut Kristen. Ya datanya mana itu? Ya ampun. Kok malah Sekarang susah Anda tahu napas nggak gitu? bahwa di Alkitab itu ada yang Nggak namanya tahu. Kristen sama Yahudi? Nggak Apakah tahu, Yahudi nggak semuanya tahu. Kristen? Makanya saya nggak tahu, saya minta datanya dari Nah, tadi. makanya saya kasih tahu ya, yang namanya Yahudi itu ada yang Kristen, ada yang tidak Kristen di dalam Saya Alkitab itu. data loh. Data silakan buka sendiri deh. Pak. Itu kan sederhana Ya, sekali aku kan, gitu bukan tadi minta poinnya itu. Lah, Pak, datanya, Pak. saya Datanya, Pak. buka data. Datanya, Nah, Pak. sekarang gini aja, kalau Anda tidak tahu membedakan bahwa Yahudi yang di dalam Quran, katakan saja saya nggak tahu, atau Yahudi yang data, di dalam Pak. Al-Quran itu pokoknya hanya Data, satu Pak. aja gitu aja. Data, Pak, data, Pak. Jangan menanyakan data. Saya pertanyaan Data, itu Pak. sederhana. Iya, data, Pak. Pertanyaan saya sederhana. Yahudi yang dimaksud di Quran itu Yahudi yang Data, mana? Pak. Seharusnya saya menanyakan datanya pada Anda kok Anda menanyakan ke saya. Aduh. Mana Yahudi yang masuk Kristen? Nah, sekarang saya tanyakan aja, oke, diulang semua deh. Sejak Yahudi yang kapan? disebutkan Pak, dalam Quran itu, Pak, Yahudi yang disebutkan Pak, Quran itu emang siapa? Yohanes Ya? Kristen, Pak. Emang Ya? Yohanes Kristen? Emang Yohanes Kristen? Pak, yang sekarang di Antioquia, yang di Antioquia itu siapa? Di Yang Antioquia itu siapa? Yohanes Kristen, Pak. Yang di Antioquia itu siapa? Pak, Yang di Antioquia? pertanyaan saya, sejak kapan Yohanes itu Kristen? Sejak kapan Yohanes- Matius itu Kristen? Mana, Pak? Pak, sebutan Kristen itu tidak harus semua orang yang beragama Pak, Kristen. saya Karena yang- nanya, makanya Bapak nanya, ada Yahudi yang masuk Kristen, Yahudi yang Kristen katanya. Mana Yahudi yang Kristen itu siapa? Bukan Yahudi masuk Kristen, nggak ada yang namanya agama Kristen, Yahudi nggak yang ada. Kristen yang mana? Yang agama yang Yahudi yang kemudian disebut Kristen. Yahudi yang Kristen itu siapa? Para muridnya Yesus. Mana murid Yesus disebut Kristen? Anda baca di Siapa Alkitab. murid Yesus yang disebut Kristen, Pak? Sekarang jelas-jelas Petrus itu Siapa jelas-jelas murid? Sejak kapan Kristen itu orang yang nggak berkulit? Dulu, Bang Nato, biar dia. Jangan kemana-mana. Ayo, Saya jawab dulu ya. Jadi kita harus tahu asbabun nuzulnya ayat. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat ini Salman Ibnu Salam, seorang rabi masuk Islam. Dia nanya tentang orang-orang Yahudi. Maksudnya apa? Mereka yang beriman kepada pengikut Musa, Taurat.
dan Nasoro, pengikut Isa. Nah, bagaimana ibadah mereka ya Rasulullah? Ini sebelum Nabi Muhammad diutus yang ditanya ini, maksudnya mereka ini sebelum mereka masuk Islam ya Rasulullah, mereka mati duluan gitu. Maka turun ayat ini, ya selamat. Mereka kan pengikut Musa dulunya. Begitu juga di zamannya Nasrani, orang yang mengikut Yesus, Isa, ya selamat. Tapi bukan Kristen ya, kalau Kristen bukan pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus itu adalah apa? Mereka yang mentuhankan Allah, man amana billah. Karena Yesus di dalam Matius 11:25, Tuhan itu Allah Bapa itu. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kalau Kristen sekarang kan mentuhankan Yesus, bukan, tidak masuk. Ini perusak ajaran Yesus Kristen sekarang. Sedangkan di dalam Al-Quran wa Nasoro, pengikut Isa, pengikut Yesus. Ya, sebelum Nabi Muhammad diutus, bagaimana? Ya selamat. Mereka kan beriman kepada Allah. Gitu maksudnya ayat ini ya. Oke, silakan. Apa lagi? Pak, ini Bapak tadi terlalu jauh. Pertanyaannya gampang kok ya. Apa? Yahudi yang disebutkan di dalam Quran itu. Yahudi yang mengikuti ajaran Musa. Yahudi yang mana? Oke, Yahudi yang mengikuti ajaran Musa itu hanya satu atau ada beberapa macam? Satu. Oke, tadi. Nah, begini. Tadi Ibu tadi mengatakan ternyata Yahudi yang dimaksud dalam Quran itu yang sudah menyeleweng atau yang sudah nah, yang menyelewengnya bukan. Kan di sini pelintir, woi, jangan kau pelintir. Ajaran Musa maksudnya. Aduh. Tadi ulang lagi, ada. Silakan dulu. Jadi gini. Ada Aku intinya, bilang mau Yahudi kek, mau Nasrani kek, yang penting percaya kepada Allah, selamat ya itu. Kau bilang pula, aku bilangnya kau nyaman nambahin ada belakangnya. Ya, Ibu sudah menerangkan. Apa? Tadi Ibu menerangkan sebenarnya. Menerangkan bahwa Apa Yahudi kataku? yang dimaksud di Quran itu Yahudi yang sudah menolak atau apa? Yang artinya itu artinya Kapan aku negatif. ngomong? Detik keberapa? Ayo Ada, putarkan silakan lagi buka rekaman, rekamannya. silakan. Oke, silakan buka rekamannya. Silakan buka rekamannya. Bukalah rekamannya, kau yang sibuk. Kau yang nuduh, aku yang bukti. Anda yang mengingkari kok. Kemudian saya mengatakan begitu, Anda yang mengingkari kok. Silakan Kau yang dibuka. nuduh. Kok nuduh gimana? Silakan dibuka. Kalau memang Anda mau membuktikan bahwa Anda tidak mengatakan begitu, silakan dibuka. Rekamannya kan ada di Anda, bukan di saya. Ya udah intinya udah bilang tadi saya juga Kamu yang Nih, saya yang menuduh apa? Lucu. Anda mengatakan seperti itu. Udah benar dikatakan Rifa. Intinya gini loh Bang. Kau yang nuduh saya. Membahas dua. Ya tunjukkan. Coba saya menuduh Apa apa? ini orang? Saya menuduh apa? Saya menuduh apa? Coba Kau saya bilang menuduh apa? aku bilang Yahudi yang sesat. Di mana aku bilang gitu? Kau bilang aku bilang Yahudi sesat. Mana dibilang begitu? Hantu blau. Nggak ada bilang sesat, ya. Tapi yang Nuduh orang menunjukkan aja negatif. Silakan buka. Silakan buka. Kata orang. Apalah apa? Anda yang ngomong begitu kok. Saya tahu banget tadi itu. Dan itu memang sebenarnya tidak salah. Ini ya. Ini memang tidak salah sebenarnya. Tapi Anda Datanya. malah Ya mana datanya? buka saja, buka saja rekamannya, buka saja rekamannya. Mana buka saja datanya? rekamannya, buka Mana? saja rekamannya. Loh berarti kau nggak tahu penipu. Anda yang ya itu yang dari mulut Anda ngomong begitu kok. Penipu. Anda kan ngeles. Penipu. Nggak usah ngeles. Udah lanjut catatan. Nggak usah ngeles. Lanjut catatan. Penipu. Kalau memang Anda Penipu tidak kau. mampu Penipu menjawab kau. pertanyaan Penipu. saya. Lanjut Di sini tidak ini ya. Udah lanjut lagi, ayo apa lagi? Ya, silakan. Udahlah intinya kalau bahas Yahudi maksudnya Yahudi yang taat kepada Taurat. Yang mana Taurat itu firman Allah. Sama seperti Islam yang mana Tata? Yang mengikuti Nabi Muhammad. Yaitu Quran dan hadis. Ya udah, enggak usah kemana-mana. Nah, yang dimaksud Nasrani yang siapa? Yang dimaksud Nasrani yang taat kepada ajaran Isa. Apa ajaran Isa? Kalau dalam Al-Quran, dia mengaku utusan Ali Imran 49, seorang Nabi Maryam 30, mentuhankan Allah Al-Jufruf 61. Ya, nah sama seperti dalam Bible. Ya, Yesus ini kan tak pernah ngaku Tuhan. Dia ngaku utusan Matius 15:24, ngaku Nabi Markus ayat 6 ayat 4. Mentuhankan Allah. Ya, Matius 11:25. Bahkan Tuhannya satu, Esa, Allah. Markus 12:29. Itulah ajaran Yesus yang sebenarnya. Kalau Kristen yang sekarang bukan pengikut, perusak. Perusak. Boleh kita dialog. Mana yang merasa gitu? Ayo. Jadi di situ pengikut Isa atau pengikut Yesus. Taca, aku Ya, Pak. catatan live kan? Live kan? Iya, iya. Aku matikan yang di YouTube ya. Aku bilang ke yang nonton dulu bentar. Bentar ya. Aku ngomong dulu. Oke teman-teman, datang filternya. Oh udah datang. Kok nggak pakai apa-apa soalnya. Baik teman-teman yang
Ada di YouTube 226 orang. Silahkan pindah ke Tahta Official ya. Kak Asi pindah, Kak Asi, Kak Asi. Hah? Tahta channel. Tahta channel. Kak Asi, tolong kabarin di typing untuk teman-teman yang ada di YouTube. Sambungannya ada di Tahta channel. Kak Asi, kalau nggak aku pecat nih Kak Asi jadi direktur per komenan di bawah ya. Kak Asi, kalau enggak kuku yang kunci biru semua pindah ke Catata. Kunci biru pindah semuanya ya. Masih 226 harus berkurang, minimal tinggalin 2 biji aja cepet. Kak Asi, makasih. Kak Asti silakan pindah ke Tahta. Kita di sana, dokumentasinya ada di sana, sambungannya. Kak Bang Dharma pindah semua. Oh, kenapa cuma satu yang pindah ini? Tadi 222, kenapa baru pindah? Pindah tolong. Oke. Tolong ya, nontonnya di situ aja. Mau lihat nggak? Yuk, dah ya. Pindah ke sana. Mau lihat aku jungkir balik nggak? Ayo, tempat Cak Tata, lihat aku jungkir balik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Bang Daral. Tanya apa lagi sama lanjut Cak Tata, aku mau sholat asar dulu. Oke. Halo, selamat siang. Ya, oke, selamat siang. Selamat siang. Selamat orang Kristen. Nah, silakan. Gua nanya. Tunggu dulu. Geral udah atau belum ini? Pertanyaan yang sama untuk narasumber yang berbeda, silakan. Iya. Silakan yang mau bertanya, lanjut. Oh, tadi udah dijawab. Udah dijawab tadi. Oke, jawabannya itu aja. Yang tadi, iya, jadi yang dijawab, jawaban yang tadi. Ya, silakan. Oke, itu jadi pertanyaan saya jawaban yang itu. Oke, itu saja. Oke. Iya. Ya, oke. Kalau memang jawabannya cuma itu, oke, saya terima. Oke. Silakan dilanjut. Apakah saya dikasih kesempatan nanya lagi atau orang lain? Tadi harus bertanya. Dari tadi itu ya. Harus bertanya. Oke. Bertanya. Boleh. Boleh. Wajib bertanya. Kalau udah tanya dosa, ayo. Oke. Oke. Di Quran apakah ada disebutkan tentang orang Kristen? Silakan. Oke, ada. Jadi gini, di dalam Islam itu pengikut Isa itu Nasru Isa, Nasoro, maka disebut Nasoro. Kata Isa mengatakan, siapa yang akan melanjutkan perjuanganku, ajaranku yang dari Allah? Lalu nahnu ansarullah. Para Hawariyun itu 12 murid itu kalau dalam Bible. Kami yang akan meneruskan nahnu ansarullah. Maka disebut Nasoro. Ada yang mengatakan Nasoro ini maksudnya apa? Dari istilah dari Nazaret. Tapi saya lebih suka ke Nasoro ini bermakna mereka yang meneruskan ajaran Isa. Kalau dalam Islam itu kaum Ansor. Mereka yang berjuang membela Rasulullah. Cuma ini tidak kuat nanti, kalah dengan sekte Romawi ini. Ya, pengikut Isa yang mengaku pengikut Isa tapi mentuhankan Yesus. Ini yang menang. Yang sekte yang lurus ini kalah. Karena ketika wa ma qataluhu wa ma syarabu walakin syubbiha lahum, ketika Isa diangkat, umatnya Isa itu menjadi 3, Yakubiyah, Nasturiyah, dan Muslim. Tapi kalau setelah itu sampai sekarang ribuan, udah ratusan udah sektenya. Awalnya ya munculnya penyimpangan itu cuma 3 awalnya. Terus apa lagi? 3 itu apa tadi? 3 itu Muslim, Yakubiyah, Nasturiyah. Jadi gini, kalau Yakubiyah, Nasturiyah itu apa bedanya? Yang satu mengatakan dulu anak Allah bersama kita. Ini sekte yang sesat. Yang pertama, yang kedua, dulu Allah bersama kita. Maksudnya apa? Yesus itu dianggap Tuhan yang turun seperti dewa-dewa. Ini juga sesat. Atau mengatakan Yesus anaknya Allah seperti Hercules putra dewa Zeus. Ini kan ajaran pagan kayak gini. Nah, yang lurus satu disebut Muslim dalam Islam. Maksudnya Muslim itu apa? Mereka ini lurus, tidak mentuhankan Yesus, tidak mentuhankan Isa. Mereka mengatakan dulu hamba Allah bersama kita. Benar kalau hamba Allah. Karena dalam Al-Quran juga ini Abdullah ataniyal kitab. Saya ini hambanya Allah. Iya benar kalau itu. Gitu.
Oke, saya boleh bertanya ya? Boleh, wajib bertanya. Kalau udah tanya batal puasanya. Ayo. Sebentar, itu ada yang sebenarnya ada yang sedikit yang miss sih tadi ya. Jadi yang dimaksud yang Kristen. Oke, yang dimaksud Kristen, yang dimaksud pengikut Isa udah gak ada sebenarnya. Ya, setelah Nabi Muhammad diutus ya, maka orang Yahudi dan Nasrani udah ada, sudah benar. Tidak usah dipertahankan. Uang mereka untuk kaumnya sendiri. Ya, yang kita bahas innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara di sini sebelum Nabi diutus. Nah, setelah Nabi diutus tidak berlaku Yahudi Nasrani itu udah ada sudah. Tidak usah diimani sebenarnya. Ibaratkan presiden di zamannya Bapak Soeharto yang berlaku undang-undang. Kristennya Pak, Kristennya. Kristen. Aduh, dijauh nggak ada Kristen di Al-Quran. Kristen ngapa disebut? Kalau Kristen disebut nanti orang Hindu marah. Kenapa kami nggak jawabannya disebut? cukup. Jadi jawabannya singkat aja. Jadi sebut aja bahwa Quran tidak ada menyebut Kristen. Itu aja yang saya tanyakan, itu aja. Oke. Ya, jadi di Quran tidak pernah menyebut Kristen ya, tapi yang itu adalah Nasrani sama Yahudi. Nah, sekarang yang belum dijawab adalah sekarang mengenai ahli kitab. Ahli kitab itu apa? Oke, ahli kitab itu orang diberi kitab. Misalnya ada orang Yahudi mengaku pengikut Musa kan. Musa diberi kitab, berarti ahli kitab. Ya, makanya dulunya Nasrani disebut ahli kitab. Ya, ahlal kitab maksudnya apa? Nasrani dan Yahudi. Yahudi dan Nasrani. Karena mereka punya ajaran kitab. Beda dengan pagan. Kalau pagan kan enggak. Contohnya Persia itu ajaran Majusi itu penyembah api. Tidak punya kitab mereka. Atau orang Arab dulu ya tidak punya kitab, mereka menyembah berhala ya, walaupun mereka awalnya tahu tauhid mereka, tapi menyembah berhala akhirnya tidak punya kitab. Nah, kalau Yahudi Nasrani dipandang ahli kitab karena mereka ini ajaran yang ada sumbernya. Maksudnya apa? Kalau orang Yahudi ya Taurat, kalau Nasrani ya Injil. Berarti orang-orang diberi ahli kitab, diberi kitab, mereka punya pedoman kitab suci gitu. Terus apa lagi? Oke, saya boleh bertanya ya? Boleh, harus bertanya. Kita dulu yang selesaikan dulu Gerard. biar seru. Gerard udah belum? Pak Gerard udah belum? Sebentar, untuk konklusi saya ya, supaya saya nggak salah, karena saya bertanya sebenarnya untuk diri saya, bukan untuk Ya udah. Oke, ya. Jadi yang dimaksud dengan ahli kitab itu Nasrani dan Yahudi. Betul itu? Ya. Oke, itu saya rekam ya, karena itu jawaban dari teman-teman di Muslim. Oke, silakan saya serahkan pada yang lain yang ingin bertanya. Jadi jawaban yang tadi diberikan itu saya rekam, saya simpen deh. Terima kasih. Iya, disimpan rapat-rapat. Kalau perlu ditonton di YouTube-nya Catata. Subscribe. Dilaminating, di subscribe ya. Subscribe channel Catata. Gitu. Waalaikumsalam nanti. Ya Pak Gerard udah ya, silakan. Oke. Tanya kau ya. Saya orang Kristen, bicara tentang Yesus. Tahu kami. Kan diam dulu kau, gua ngomong. Orang ini tantruman loh. Iya memang, giliran kau lempar, kita ngomong kau ngomong. Diam kau. Saya orang Kristen, saya kau. Jangankan diam, aku suruh turun kau. Aku berkuasa di rumah. Iya Li, silakan Li. Iya. Silakan Li. Ya Uni. Muslim dan Muslim. Saya Kristen Uni. Ya silakan bertanya atau menjelaskan. Enggak, saya cuman mendengar. Tadi kan saya mengikuti dialog. Saya cuman mau bertanya apa sih mengenai Nasrani menurut pandangan dari si abang tadi itu. Itu aja. Boleh Bang dijelaskan atau si Uni? Catat aja. Aku udah pikir jadi moderator. Oke. Jadi gini, kalau dalam Islam ya, kalau nanya tentang Islam, jadi Nasrani itu mereka yang punya tugas untuk meneruskan ajaran Isa. Makanya disebut nahnu ansarullah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Jadi gini, di Al-Qur'an dijelaskan, hai orang-orang yang beriman,
jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka Hawariyun mengatakan, kami, wahai Isa. Maka disebut Ansarullah itu apa? Nahru Isa, ya, maksudnya yang akan menolong Isa untuk melanjutkan. Ya, kalau dalam Islam itu para sahabat kan melanjutkan kan ajaran Nabi Muhammad gitu. Baik, maksudnya. Abang. Jadi statusnya si Isa ini sebagai apa kalau dia Statusnya Isa itu utusannya Allah untuk Israel. Ali Imran 49. Wa rasulan ila Israel. Utusan Allah, utusan Allah. Berganti untuk selesaikan Israel. dulu lah Bang. Orang masih jawab masih. Dengarkan dulu, ditanggap. Nggak mungkin Bang, dua indera Anda bekerja sekalian, itu fokus salah satunya. Baik, Bicara Uni. juga, telinga juga. Dengarkan dulu, Baik, Catata. Uni. Baru Uni ditanggapi. cantik. Baik. Ya, makasih. Lanjut, Iya, itu Uni. jujur ya. Itu, baru ini orang Kristen jujur ya. Silakan Catata. Mentang-mentang ngomong cantik jujur. Sorry, Uni. Oke, Lanjut. Santai aja. jadi statusnya Isa siapa? Oke, Ali Imran 49 wa rasulan ila Bani Israel atau As-Sof ayat 6. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini utusannya Allah untuk kamu. Ya. Dan dia seorang nabi, Maryam ayat 30. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Dan dia diberi kitab wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Dan dia mentuhankan Allah. Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hada siratum mustaqim. Jadi dia itu utusannya Allah, seorang nabi, seorang hamba, diberi ajaran dan mentuhankan Allah, mengenalkan Allah satu-satunya. Itulah Isa. Oh, jadi si Isa ini sebagai nabi, sebagai apa lagi? Rasul. Bang, izin Bang, interupsi Bang ya. Abangku, saya menghormati Anda. Ya, jangan pakai isi ya Bang, nggak sopan banget. Itu nabi kami. Abang nggak menghormati dia nggak apa-apa. Tapi jangan si Isa ya, itu nggak bagus banget. Iya, sorry Uni. Kita kalau ngomong si Jokowi, Iya, Uni. si Prabowo itu Uni. nggak sopan. Biar enak diskusi kita ya Bang ya. Iya, baik Uni. Jadi Isa ini dia seorang nabi dan juga seorang rasul gitu. Dan dia utusan Allah gitu. Iya. Oh iya. Nah, fungsinya atau kedudukannya Isa ini sebagai nabi, sebagai rasul, apakah dia bisa memberikan keselamatan bagi pengikutnya? Nah, pengikutnya ini dalam hal siapa, Bang? Coba dijelaskan. Jadi gini, semua para nabi itu diutus membawa keselamatan. Nah, misalnya Islam ya. Islam ini mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan keselamatan, mengajak selamat. Makanya Rasulullah bersabda, ya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan di situ? Mereka yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dia seorang nabi. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin, dan seorang rasul, seorang nabi. Dan dia mengajak supaya manusia selamat mentuhankan Allah. Sama seperti Yesus atau Isa. Keselamatan dia. Bagaimana caranya selamat? Yesus diutus supaya manusia selamat dengan cara mengenalkan Tuhan, mengenal Allah. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi di zamannya Nabi Muhammad, keselamatan itu mentuhankan Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan. Di zamannya Isa, Yesus sama. Keselamatan itu mereka yang mengenal Allah sebagai Tuhan dan Yesus sebagai utusan, sama. Ya. Oh iya Bang. Ya. Iya Bang, terima kasih banyak Bang. Kalau boleh tahu perbedaan antara nabi yang dimiliki oleh Isa dengan nabi yang dimiliki, artinya kepribadian, bicara kepribadian kenabian ya. Kenabian, mungkin ini kata lebih cocok. Kenabian
dari Isa dengan kenabian dari Rasul Muhammad, itu bedanya di mana, Bang? Sudah. Jangan panjang-panjang kalau ke saya. Cukup Iya. ingat. Jadi gini, kalau kata-kata nabi, ya sama. Sudah, apa itu nabi? Manusia yang diberi wahyu, yang diberi firman Tuhan. Itu cuma nabi ya. Kalau utusan, di atasnya nabi. Kalau utusan manusia yang menerima wahyu, yang mana wahyu ini wajib dia sampaikan kepada orang lain. Berarti setiap nabi belum tentu rasul. Tapi kalau sudah utusan, pasti dia nabi. Nah, kalau Nabi Muhammad, Yesus itu ya, itu utusan itu. Karena dia punya umat. Ketika dia menerima firman, wajib dia menyampaikan. Gitu. Nah, coba ya. Jadi dalam Islam, utusan itu manusia yang diberi Tuhan, yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Misalnya Nabi Muhammad, An-Najm, tunggu dulu, tenang. An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini wahyu firman-Nya Allah, yaitu Al-Qur'an itu. Yesus juga dalam Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi firman, ucapan yang aku sampaikan ini wahyu dari Allah. Aku mendengar, lalu oleh Yesus disampaikan. Berarti utusan ini penyampai firman. Yohanes 3:3-4. Sama. Kalau ada orang seorang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Nah, apa bedanya Nabi Muhammad dengan Yesus? Kan sama-sama utusan penyampai firman. Bedanya cuma satu. Apa? Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Sedangkan Yesus diutus untuk satu kaum. Matius 15:24. Ya, bahkan yang dihakimi cuma 12 suku Israel. Matius 19:28. Juru selamat hanya untuk Israel. Kisah para Rasul 13:23. Doa untuk Israel saja. Itu bedanya. Ibaratkan Nabi Muhammad presiden yang apa? Yang menjadi pemimpin seluruh Indonesia. Kalau Yesus kepala desa. Itu doang bedanya ya. Oke, lanjut. Oh gitu, iya Bang. Berarti kenabian dari Isa dengan kenabian dari Rasulullah itu lebih tinggi Rasulullah gitu ya? Iya. Oh iya. Nah, kenapa dalam kitab Al-Quran umat Muslim itu dianjurkan untuk ikutilah dalam surat Maryam, ya kan? Islam itu mengatakan dalam Al-Quran, ketika ikutilah aku, baca ayat sebelumnya. Menceritakan Isa ketika dia menyampaikan kepada umatnya Israel, ikutilah aku. Abang percaya dan mengimani Nabi Isa atau tidak? Iya, mengimani sebagai nabi untuk Israel. Sesuai Al-Imran 9. Oh, mengimani, abang mengimani. Iya, percaya bahwa dia utusannya Allah untuk kaumnya dulu, Israel. Tapi mengimani. Iya, percaya. Iman itu percaya bahwa dia utusannya Allah yang diutus untuk Israel dulu. Abang percaya dia memberikan jalan yang lurus untuk abang? Iya, untuk umatnya Israel. Oh, abang orang Israel atau orang? Bukan, makanya saya tidak ada hubungannya. Cuma saya ini? Sabar Uni. Bukan gitu, Ustadz Tata tuh udah jelas banget loh. Ustadz Tata percaya kalau Nabi Isa itu juru selamat untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Kenapa kok? Jadi kok paham? kalau Nabi Isa itu hanya untuk orang Israel, kenapa ada di dalam kitab suci Quran? Abang. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaik min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Rasul-rasul itu Muhammad aku ceritakan kepadamu kata Allah. Dan ada yang tidak aku kisahkan. Dalam Islam, di dalam Quran, di antara isinya Al-Quran ada kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Makanya ada surat Hud, ada surat Yunus, ada surat Yusuf. Itu kan nabi-nabi Israel dulunya. Ya, ada menceritakan Musa. Jadi Al-Quran cuma menceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Karena semua nabi ini utusannya Allah. Iya. Terus dari mana kisah-kisah itu yang disampaikan oleh? Apa yang Nabi Muhammad sampaikan Al-Quran ini wahyu dari Allah.
Iya, betul. Betul, tetapi dari mana kisah-kisah itu didapati? Oh, langsung Allah bicara langsung ke Nabi gitu. Wa ma kana li basarina yukallimu wa illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa ilaihi biidni. Para nabi menerima wahyu memakai malaikat. Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Jadi jangan dianggap Tuhan turun sendiri memberi firman. Gak ada. Semua para nabi Tuhan memberi firman-Nya melalui malaikat. Pak Ustadz ini menjelaskan kitab para nabi dan kitab Taurat atau menjelaskan kitab Al-Quran? Dua-duanya. Yang Pak Ustadz imani siapa ini? Apanya? Untuk apa? Kalau cuma debat maaf tuh Bapak Datu, kan namanya orang bodoh tanya. Orang bodoh. Gini ya, jadi gini, kalau kita dunia debat, kenapa Unirifa, Bang Juma, Ustadz Sugi dan yang lainnya debater muslim, kenapa harus menguasai Bible? Biar kita itu tidak dibodoh-bodohin. Oh ini data, ya Yesus itu Tuhan, ini datanya. Nah, kami kalau sudah mempelajari Bible, oh ya, gitu doang. Nah, dengan adanya kami mempelajari semua kitab-kitab itu, terutama Quran dan Bible, tujuannya supaya ketika kalian mengatakan Yesus itu ini, oh dalam Bible gini-gini, kami tidak bisa dibodohin. Karena kami lebih banyak baca daripada kalian. Gitu. Oke? Jadi ini komparasi Bang, komparasi namanya. Udah, paham ya? Iya. Bentar, ini ada Smart ini. Smart, silakan. Iya, silakan Smart. Anda diskusi atau gimana Smart? Smart dibuka mute-nya. Smart dibuka mute-nya. Ya silakan. Anda berdiskusi atau silakan. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Pak Tata, saya mau bertanya aja ya. Oke, lanjut. Doraemon menjawab. Begini. Tadi sesuai yang dikatakan oleh teman Bapak Li ya, Bapak Li. Kalau kita menjelaskan ajaran agama kita, kita itu harusnya tidak boleh mengambil ayat dari kitab agama lain gitu loh. Oke. Nah, itu yang saya setuju dengan Bapak Li ini. Jadi kalau Ustadz mau kalau begitu mending ceramah aja Bu. Biarin. Ya memang harus diceramain. Kalau nggak diceramain nggak itu. Nggak berhenti gitu loh. Iya udah ceramah Bu, ceramah. Iya, siap. Kalian kan perlu diceramain. Kalau kita mau meluruskan ajaran kita, Al-Quran kita, jangan ngambil pembenaran dari Alkitab. Tetapi kalau mau berdebat boleh. Boleh, lanjut. Iya, jadi beda ya. Mainkan, langsung gas ya. Bukan masalah gas, biar Pak Tata itu mengerti gitu loh. Jangan mengambil perbandingan dari Alkitab. Kalau mau membenarkan ajaran kalian, gitu maksudnya. Oke. Jadi begini Pak Tata, saya mau tanya. Iya, mau nanya apa? Nah, ini di awal ya. Iya. Menurut Pak Tata, apakah Isa itu sama dengan Yesus? Oke. Tokohnya ya, tokoh Yesus di Alkitab. Sebentar. Tokoh Yesus di Alkitab apa sama dengan tokoh Isa di Al-Quran? Kalau saya ditanya kayak gitu, maunya ibu aja apa? Maunya Isa? Saya bertanya Pak Tata, kok maunya saya? Kalau maunya saya nggak sama gitu. Ya sudah nggak sama ya. Kalau nggak sama kita dialog. Mau dialog Isa atau Yesus? Masalahnya begini Pak Tata. Tadi Pak Tata udah bernarasi itu sama. Percuma gini aja. Saya nurutin kalian aja. Tidak sama Tata. Oke, sekarang dialog. Siapa itu Yesus dalam Bible kamu? Kita dialog aja yuk. Gimana? Ya makanya saya pertama awal itu kita berangkat dari pertanyaan saya. Ya, setelah saya jawab kita dialog ya. Ya, karena saya tadi mendengar di bawah, menurut Pak Tata Isa sama Yesus itu sama. Kalau dalam dunia debat ya, saya mengatakan tidak sama, tidak masalah.
Benar, Ya, nggak boleh kita lah. dialog. Mengatakan sama pun saya benar. Kita dialog juga. Pertanyaan berarti- setelah saya jawab, Anda berarti- berani nggak dialog? Itu pertanyaannya. Berarti berstandar ganda kalau begitu. Ya, tidak. Nggak boleh. Mampus. Oke, sekarang ya, saya turutin aja kamu ya. Oke, tidak sama. Iya. Oke, sekarang kalau tidak sama, siapa itu Yesus dalam Bible kamu? Oke. Nah sekarang saya tanyakan Pak Tata, pertanyaannya, kalau sekarang Pak Tata bilang tidak sama, kenapa tadi narasinya sama Pak Pali? Oke. Saya walaupun saya mengatakan tidak sama, saya pakai Bible, kan memang benar kan, dia utusan seorang nabi penyampai firman, mentuhankan Allah. Kan benar itu kan? Salah apa enggak? Ya makanya saya tanya sama Pak Tata, yang sebenarnya menurut Pak Tata, Oke, tokoh gini, di Alkitab Yesus sama Oke, tokoh di saya Isa jawab di dengan Al-Quran sebenarnya. sama enggak? Oke, gini. Saya jawab yang sebenarnya. Jadi gini. Iya, sesuai dengan Oke. ajaran Pak Tata. Tunggu dulu, baling-baling bambu. Tunggu. Jadi gini ya. Islam ini meluruskan ajaran Nabi Isa yang diselewengkan. Kita tahu kan, Isa atau Yesus ini ngaku utusan, ngaku nabi, ngaku penyampai firman, mentuhankan Allah. Tiba-tiba ada orang, ya, setelah dia tidak ada, malah dituhankan dia. Akhirnya tujuan Islam ini meluruskan, mengembalikan posisi Isa atau Yesus itu. Selamat siang. Gitu, yang benar itu ya gitu. Ya. Kalian kan selalu memaksa supaya anaknya orang ini Tuhan. Kami meluruskan, bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Itu intinya. Makanya kami debater Muslim mau mengatakan sama, mereka punya data. Dalam hal apa? Mereka punya data, jelas. Atau yang mengatakan sama, karena memang semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama, yaitu Allah, karena ada diselewengkan. Tugasnya Al-Quran mengembalikan kepada posisi yang sebenarnya. Gitu. Makanya bagi saya, mau sama atau beda menurut keyakinan Kristen, saya ikutin aja. Intinya mau mengatakan beda, kalian takut dialog dengan saya. Atau saya mengatakan sama, kalian juga takut dialog dengan saya. Apa gunanya? Mau katakan beda, kalian takut. Nah ya. Ayo silakan. Saya Apa lagi? tidak beradab lah sedikit. Jadi kalau belum diizinkan berbicara, jangan berbicara. Lanjut. Saya masuk sedikit ya sebelum Ucap Tata nih. Bu Smart buka mic-nya dulu Bu Smart. Bu Smart, coba buka mic-nya dulu. Ini Bu Smart tadi yang ngomong tadi kan? Iya, baling-baling bambu, baling-baling bambu. Coba buka dulu, buka mic-nya Bu. Silakan Bu. Ya begini, saya nggak berdebat dengan Uniripa, saya maunya dengan Pak Tata. Saya nggak mau debat dengan Anda kok. Begini yang saya maksud. Saya nggak Begini izinin yang saya dulu maksud. karena ini saya moderator. Saya kan security Komal ini nih. Begini, Anda mau diskusi atau enggak itu aja sih. Kalau Saya nggak mau pamit nggak usah. ya, pamit. Ya, silakan Gerat. Ya, Ibu Smart. Kalau mau berdiskusi lanjut. Kalau untuk curhat jangan. Kalau curhat boleh, tapi satu kali curhat satu paus ya. Curhat dong Cak Tata, kirim paus ya. Konsultasi itu namanya ya, boleh ya. Oh, udah turun, baik. Lanjut yang lain. Ya, Bang Arta, selamat sore, Islam Pakistan. Ya, Bang Arta, Islam Pakistan. Kristen. Oke, silakan. Bertanya atau Kristen. Ya, odong-odong sebentar dulu, dong. Sebelum saya izinkan Anda ngomong, Anda diam dulu. Ya. Oke, Bang Arta, silakan. Mau bertanya atau berdiskusi? Saya cuma mau tanya Pak Tata saja. Ya, silakan. Tadi mengibaratkan Yesus atau Isa itu sama. Ibaratkan Yesus atau Isa itu kepala desa, Muhammad itu presiden. Begitu ya Pak Tata ya? Iya, benar. Terus masalahnya di mana? Iya. Tapi kenyataannya di seluruh dunia Yesus lebih dikenal daripada Muhammad. Oke. Itu bagaimana Pak? Oke. Kok Yesus bisa dikenal terjadi sebagai seperti itu apa? katanya tadi. Oke, di seluruh dunia, Bang. Ingat ya, Nabi Muhammad ini pengikutnya ibaratkan 8. Tapi 8 ini mentuhankan Allah. Mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Tidak ada denom-denom apa lagi.
Kalau ada denom yang mengatakan Nabi Muhammad Tuhan, bukan Islam sudah. Tapi kalau Kristen 10, tapi dibagi dengan ribuan atau ratusan denom, dapat berapa ini, Pak? Jadi jangan mengatakan Kristen pengikut terbanyak, jangan. Mereka itu dipecah menjadi ratusan bahkan ribuan denom. Islam 8 utuh. Denom Yang apa 10 denom? Nah, coba sekarang kita kenal aja ya, yang paling tampak di Indonesia. Tahu denom Ustaz, dia nggak tahu denom. Dia nggak tahu denom. Dia nggak tahu denom. Ya, seperti aliran gini. Aliran. Kristen mengaku pengikut Yesus, Advent mengaku pengikut Yesus, Katolik pengikut Yesus. Nanti ada lagi Tritunggal, Oneness apa kan banyak itu nantinya. Mana yang benar ini? Kalau Islam 8, semuanya itu Allah itu Tuhan. Gitu loh. Jadi jangan ngaku-ngaku terbanyak. Yang kedua, saya ambil Kristen aja ya, Kristen yang terbanyak di Indonesia. Mereka pengikut Yesus atau bukan? Bukan menurut saya. Kita buktikan, kita dialog kita. Apa yang Anda ikutin? Kalau saya pengikut Nabi Muhammad, apa yang kami ikutin? Nabi Muhammad mengajarkan ajaran inti apa? Tauhid. La ilaha illallah. Kami mentuhankan Allah. Begitu juga Yesus, ajaran utamanya apa? Hukum yang terutama. Dengarlah hukum yang terutama. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Kristen, siapa Tuhannya? Ayo. Siapa Tuhannya Kristen? Beda, Paman. Jadi jangan cuma mengaku-ngaku pengikut. Kristennya Yesus toh, Pak. Hah? Pak Tata. Nah. Yesus itu Tuhan kami. Nah, itu kan? Orang Kristen. Nah, disitulah Seperti itu bedanya. yang kami imani. Berarti kalian bukan pengikut. Ya. Bukan Beda dengan pengikut. siapa? Loh, buktinya kata Yesus Tuhan itu Allah Bapa, Matius 11:25. Bahkan Yesus menyembah Allah itu, Yohanes 4:22. Yesus punya Tuhan Allah, dia dikenalkan Tuhan ini. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29, tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37, di langit. Matius 18:19, dialah satu-satunya. Bahkan kalau kamu ingin masuk surga, tuhankanlah dia. Kan gitu. Nah kalian malah mentuhankan Yesus, berarti bukan pengikut. Ayo. Oke Ustadz, saya tanya Ustadz, Yesus bisa ya? itu Tuhan kami. Betul bang, betul Allah itu dari Yesus itu adalah Bapa. Betul, Bapa. Jadi Pakai kami imani semuanya. Allah Bapa, Apa yang kamu imani? Allah Kata Allah, Anak, kata Allah Roh Allah ini Kudus. Ustadz muncul kapan? Kata Allah untuk Muslim ya? Untuk tahun Jadi berapa? kalau kamu nanya ke Islam kata Allah, Allah ini dikenalkan oleh Abraham. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Jadi yang membangun Ka'bah itu Abraham. Ini sebelum ada Israel, belum. Abraham masih punya anak Ismail ya. Lalu ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, Tuhanku, aku meletakkan Ismail selamanya di sini. Maka Abraham memperkenalkan Tuhan itu Allah kepada putranya Ismail. Diteruskan Bani Huza'ah. Lalu ketika Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad tinggal meneruskan nama itu. Gitu. Silakan, apa lagi? Ya Ustadz. Jadi ini saya begini, tanya. Pak Tata. Ayo silakan. Pak Tata, ini saya mau sampaikan saja. Yang jelas kami orang Kristen, ya kami mentuhankan Yesus Kristus. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Bapa. Oke, gini Pak. Anda kan gini, oke. Anda kalau Ini mentuhankan Pak, Yesus. Pak Tata dengar dulu saya bicara. Oh ya, Saya ya. dengar saya bicara dulu. Ya, silakan. Orang Islam mempercayai Nabi Muhammad. Dan bagi kami itu tidak ada masalah. Kenapa orang Islam harus bermasalah kalau kami percaya sama Tuhan kami adalah Yesus Kristus? Oke. Seperti itu pesan saya saja, Pak. Jadi kalau gini, Pak. saya sudah ikuti, Jangan saya sudah banyak, ikuti udah. Komal ini. Kalau curhat yang lain, ada ya udah. Jadi gini, kalau Anda mentuhankan Yesus, imani saja, silakan. Ketika saya melihat ada orang menyembah pohon beringin, saya tidak ikut campur. Tapi ingat, kalau Anda mentuhankan Yesus pakai data, nah ini harus kita dialog kita.
ampun tahta ampun, ya sudah. Jadi imani saja, kalian mentuhankan Yesus, imani saja. Tapi kalau dalam lintas agama dialog, berani nggak kalian? Dialog pakai data. Oh Yesus itu Tuhan, ini datanya, berani nggak? Takut. Karena kalian ini cuma imani saja, tidak punya dasar. Gitu intinya ya. Oke, silakan. Ya Ustadz, ini kan menurut Ustadz Allah itu yang datang ke Musa itu Allahnya yang dalam Al-Quran jelas. Ya. Toha ayat 14, Innani anallah. Apa kata Allah kepada Musa? Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah itu. Oke, nah ini saya baca ya Ustadz ya. Saya baca surat 27 An-Naml 91 ya. Nah, kenapa? Oke, aku diberi di situ pengkhususan sama seperti dulu. Ini saya kaitan. Enggak usah, ngapain? Wong saya sudah tahu. Enggak ada. Sama dengan ketika Allah mengutus Musa untuk Israel, Allah Israel kan gitu. Emangnya Tuhan itu hanya untuk Israel? Kok Allah Israel? Allah nenek moyang kita yaitu Allah Israel yang menghidupkan Yesus misalnya. Kan banyak dalam Bible itu Allah Israel kan? Kenapa kok hanya untuk Israel? Penghormatan. Sama seperti An-Naml 91. Ya, aku diperintah hanya menyembah Tuhan negeri ini yang menjadikan suci. Maksudnya apa? Abraham dulu berdoa. Ya. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Maksudnya Tuhan negeri ini maksudnya apa? Tuhannya Abraham. Beda nggak Tuhannya Musa dengan Tuhannya Abraham? Sama, Allah. Gitu maksudnya ayat itu ya, mengkhususkan, pengkhususan. Oke, silakan. Apa lagi? Lagian di Bible mereka karena ada kata Allah ya. Udah biarin aja, ikutin aja. Oke, gantian. Nah, silakan dodong apa lagi dodong? Tadi Pak Tata bilang Ibrahim membangun Ka'bah. Terus? Sementara Alkitab tidak menjelaskan bahwa Ka'bah itu bait suci. Syarat bait suci itu Pak Tata harus memiliki perkakas bait Allah yang disebut tabernakel. Apabila sebuah bangunan tidak memiliki tabernakel, mana datanya? Tidak bisa disebut bait mana datanya? suci. Datanya mana? Itu syarat mutlak. Datanya mana? Datanya mana? Ya. Harus pakai Kamu orang diskusi dipotong. Enggak, mana orang datanya? Kristen belum ngomong di mute. Mana Kalian datanya? takut sekali ya diskusi ya. Enggak, mana datanya? Ya kamu tinggal klik saja. Ya udah. Cari Kasih data juga pasti dibantah. Jangan Kalau klik pakai bait istilah suci. kayak gitu, kalau Dibangun dua kali. Nah, udah gini. Saya nggak mau congor-congor di sini. Jadi gini bang, orang Israel itu kenapa kok banyak, rabi-rabi banyak di Arab itu. Ya, mereka ini tahu. Nah, saya ngomong dulu lah sedikit. Ya pak, oke pakai data ya. Pakai data. Kami nggak mau di sini bawa bait suci harus pakai tabernakel. Di mana ayatnya? Mana ayatnya? Saya boleh ngomong nggak? Iya, pakai data. Oke, kamu buka di dalam Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Harus pakai tabernakel di mana? Ditulis harus pakai tabernakel. Kamu buka Keluaran 25 Ya bukalah kau yang bawa, aku pula yang disuruh. Emang kau siapa kau? Ngeyel saja dikasih data. Kau yang buka, kau yang bacakan, aku pula yang bacain. Ya, Emang oke, siapa saya kau? bacakan. Kalian diam ya. Yang bakal Ya. baca. Dan mereka harus membuat tempat yang kudus bagiku, supaya aku akan diam tinggal di tengah-tengah mereka, menurut segala yang kutujukan kepada mereka, semua sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikian harus kamu membuatnya. Kalau tidak ada mana nih? perabotan atau perkakas bait suci, di mana Ka'bah ada tabernakelnya? Oke, jadi gini bang, Anda memakai perjanjian lama, sedangkan Taurat itu hanya untuk Israel. Jadi Anda pakai kitab Israel tentang kiblat untuk mereka doang. Ulangan 33 ayat 4, Keluaran 3 ayat 10. Kitab tersebut untuk Israel doang. Sedangkan kalau Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Makanya di seluruh dunia umat Islam kiblatnya ke Ka'bah. Kalau Israel ada nggak? Kan nggak ada kan untuk dunia. Itu loh. Terus Anda membahas Abraham, membahas Ismail pakai perjanjian lama. Sedangkan mereka ini fokus ke nabi-nabi Israel mereka.
Cuma sebagian saja menjelaskan tentang Ismail bahwa mereka ini bersaudara. Iya, sebentar, saya potong sedikit. Jadi Pak Tata ini nggak ngeh ya, saya jelaskan. Ya, terus Syarat bait suci harus ada tabernakel. Kenapa harus ada tabernakel? Di situ kehadiran Tuhan yang Maha Kudus, makanya disebut Shekinah Glory. Jadi Tuhan hadir di situ. Tuhan turun ke bawah. Disebut ruang yang Maha Kudus, ada ruang yang Maha Kudusnya. Tuhan turun ke bawah. Pak Ustadz. Orang yang nggak kudus masuk situ mati. Lalu bait suci pakai data. Karena saya punya data banyak ini ya. Iya kan syarat bait tadi sudah saya bacakan. Bait suci harus ada tabernakelnya. Oke, sekarang kalau bait sucinya Kristen. Sekarang Ka'bah ada nggak tabernakelnya? Gini. Kalau Israel ajaran samawi mempunyai kiblat. Ya kalau dulu itu Baitul Maqdis. Islam punya kiblat yang dibangun Abraham, Ka'bah. Kalau Kristen mana kiblatnya? Gitu aja biar enak air. Ingat ya, tanda-tandanya ajaran pagan tidak punya kiblat loh. Kalau kiblatnya Islam yang dibangun Abraham. Kalau kiblatnya Israel minimal ya Salomo yang membangun Bait Allah. Saya jawab ya, jangan dipotong. Di dalam perjanjian lama Tuhan berdiam di dalam tempat Tunggu. Jawab pertanyaannya. Kiblatnya Kristen yang mana? Kalau Israel Bait Allah. Kalau Islam Baitullah. Kalau Kristen gimana? Ini mau dijelaskan dipotong. Ya langsung aja dulu. Oh, kiblatnya Kristen ini datanya, silakan. Nggak usah panjang-panjang. Di dalam perjanjian baru, Tuhan itu bukan diam lagi di bait Allah secara fisik bangunan, tapi di dalam jelasin dulu pertanyaannya, jawab dulu. Pertanyaannya jawab dulu bahwa Kristen punya kiblat apa tidak. Kalau tidak berarti bukan pengikut Yesus, gitu aja, silakan. Ya kiblat kita kan tubuh kita. 1 Korintus 3, 16 sampai 17. Korintus itu ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Dijelaskan dibantah. Sekarang gini, kamu pengikut Paulus apa pengikut Yesus? Tadi kamu tanya kiblatnya di mana? Nah iya, Yesus kan. Sebentar, makanya diam dulu, saya ngomong. Gini dulu. Kamu itu mengikuti Yesus kan? Oke, Yesus mengajarkan dia berkiblat kemana dia? Selama dia ada di Israel, kiblatnya di mana? Kan Yesus menyatakan bahwa penyembah benar tidak lagi menyembah di bait suci, di bait Allah. Iya, berarti maksudnya akan pindah kiblat itu. Ya, penyembah benar itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oke, bagaimana caranya? Kita tubuh kita adalah bait Allah. Oke, kita bisa menghadap kemana saja. Bagaimana caranya menyembah Allah yang roh dengan kebenaran itu gimana caranya? Oke. Kalau Islam jangan gini. di-mute lah. Kalau takut ya jangan. Tunggu. Nanti pakai data ya. Kalau Islam menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, roh maksudnya tidak kelihatan, tidak serupa. Dengan cara roh juga. Pak Ustadz, saya potong. Ustadz, saya potong sedikit ya. Jadi begini, kalau kita bicara kiblat, kalau Yesus Kristus itu kiblatnya itu ke Yerusalem. Ya terus. Itu. Kalau Kristen? Ya, kan tadi kan saya dengerin itu dialognya. Iya. Udah panas, sudah kayak. Jadi. Ya, kiblatnya orang Israel kan hanya untuk Israel kan. Itu di Yerusalem. Berakhir sudah diskusi Unirifa, Bang Datuk, Ustadz Hatta, dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.